Deddy Mulyadi yang berani nagih utang di depan ratusan orang. Direktur Perimbangan Keuangan Daerah Kementerian Keuangan, kami punya utang dipotong dalam setiap tahun. Tapi utang DBH ke Jawa Barat sudah 3 tahun nggak dibayar-bayar. Mohon ini sangat penting fiskal kita. Ini pusat itu kadang-kadang itu kita punya utang 3,4 triliun pen waktu bangun masjid dan segala macam. Itu tiap tahun otomatis dipotong. Tapi kita nagih dana bagi hasil pajak ke daerah yang sampai hari ini belum dibayar. Ini surat udah 7 kali nggak dikabul-kabulkan. Nah itu karena bagaimanapun pusat itu adalah induk, dan ciri dari induk adalah selalu menyayangi anak-anaknya. Bahkan induk berani mengorbankan dirinya demi kepentingan anak-anak. Bagi saya sih dikasih gelar apapun saya nggak ada masalah. Gelar saya kan sekarang udah 5. 1 Mulyono Jilid 2, Gubernur Kekonten, Gubernur Lambe Turah, terus kemudian Gubernur Pencitraan, kemudian ada lagi kalau saya KDM, gelar saya juga kan. Dulu Kang Duda Merana, kemudian setelah Kang Duda Merana menjadi Kang Duda Menyala. Saya bilang sebentar lagi tunggu saya akan menjadi KDM yang ketiga, Kang Duda Merajalela. Nah, apa sih sebenarnya yang terjadi? Sebenarnya bagi mereka yang tinggal di Purwakarta, bagi mereka yang pernah dipimpin oleh saya, apa yang saya lakukan hari ini tuh nggak ada beda dengan dulu. Ya, banyak terima kasih Bapak Gubernur. Iya, bisa. Kita ada buang tanah begini. Saya senang banget, dirang banget. Ada bongkar-bongkar begini. Apa ya elah, saya ingat saya nih, ya saya ingat saya ingat dah. Gubernur baru kali ini, Kang Deddy doang yang nyabu ke gabus. Salut, angkat topi, Mama KDM. Iya, sekaligus saya juga sebagai pemerintahan aparatur pimpinan desa yang paling bawah sebagai kadus. Banyak terima kasih ngucapin nih. Iya, sama Pak Gubernur. Iya, Kang Deddy Mulyadi. Semangat. Kalau menurut analisis saya, Suhu, nggak bakal bisa KDM jadi presiden. Pasti para elit-elit politik akan membegalnya dengan segala cara dihalalkan. Saya pastikan itu. Nah, ini saya kebetulan memiliki info yang terpercaya. Jadi cara membegalnya bagaimana ya? Jadi akan ada 2 isu di sini. Ada 2 isu. Jadi KDM itu akan diusahakan itu berurusan dengan hukum ya. Jadi tujuannya itu untuk memenjarakan KDM itu pertama. Dan isu kedua ini saya sebut aja kasusnya itu dengan inisial L. Nah, kalau kalian ini sudah mengetahui ke depannya ini musuhnya ini seperti apa ya, saya harap kalian bisa mencari solusinya. Kita tukar pikiran. Kalian tulis di kolom komentar ya teman-teman ya. Bagi kalian yang sudah nonton, saya doakan kalian semua berhasil. Untuk Kang Deddy Mulyadi, waspadai 2 orang ini, inisialnya R dan S. Semakin Kang Deddy Mulyadi dicintai oleh masyarakat Indonesia, semakin ada pihak oposisi, elit politik, para oknum yang berusaha untuk menjegal Kang Deddy Mulyadi. Salah satu pemilik akun TokTok bernama Bapak Suhu Friends bahkan secara terang-terangan membocorkan ada 2 cara yang dilakukan oleh pihak musuh Kang Deddy Mulyadi untuk menjegal Kang Deddy Mulyadi agar tidak menjadi seorang presiden. Yang pertama, katanya Kang Deddy Mulyadi diarahkan agar Kang Deddy Mulyadi ini berurusan dengan hukum dan akhirnya dipenjerong. Mendengar salah satu tujuan dari mereka saja sudah membuat kita khawatir. Siapa coba yang gak khawatir? Jadi Kang Deddy Mulyadi akan diupayakan agar beliau ini berurusan dengan hukum dan akhirnya bersalah kemudian masuk penjerong. Kalau memang berita ini valid atau prediksi itu benar, menurut saya ini keterlaluan banget dan menjadi bukti juga bahwa Kang Deddy Mulyadi sudah berada di jalan yang tepat, jalan yang lurus. Semua dilakukan untuk kepentingan rakyat. Program-program kerjanya untuk kepentingan rakyat. Dan kalian heran gak sih, program-program beliau kan untuk kepentingan rakyat. Pemerintah bekerja untuk melayani rakyat. Anggota DPR, DPRD, DPD bekerja untuk rakyat. Tapi kenapa program-program yang 100% untuk kepentingan rakyat kok masih ada yang kritik ya? Ini menjadi pertanyaan besar bagi saya juga. Ada orang baik yang berusaha melakukan sesuatu untuk meringankan penderitaan dari rakyat.
Tapi kenapa ada yang mengkritik lah, yang berusaha untuk menjatuhkan lah, ada yang nyinyir lah, ada yang menghina? Menurut kalian itu bagaimana? Kemudian yang kedua, katanya Kang Deddy Mulyadi ini akan berkasus dengan seseorang yang berinisial L. Siapa kira-kira yang dimaksud? Kemarin saya sudah baca komentarnya, ada yang menyebutkan itu dengan benar, dan akhirnya komentar tersebut dihapus oleh Bapak Frans. Dan beruntungnya saya sempat baca komentar tersebut. Saya tidak mau spill dong kepada kalian siapa sosok L yang dimaksud. Orang ini harus diwaspadai oleh Kang Deddy Mulyadi. Yang pasti orang-orang kepercayaan dari Kang Deddy Mulyadi atau pendukung dari Kang Deddy Mulyadi yang sudah tahu akan hal ini pastinya sudah memberitahukan hal itu kepada Kang Deddy Mulyadi. Dan saya rasa dari pihak Kang Deddy Mulyadi tidak akan tinggal diam. Yang pasti ada istilah sedia payung sebelum hujan. Mereka sudah tahu nih siapa-siapa saja yang berpotensi untuk melakukan serangan-serangan kepada Kang Deddy Mulyadi. Pihak beliau pun sudah tahu cara untuk mengatasinya seperti apa. Khususnya untuk warga Jawa Barat yang mana posisinya saat ini dekat dengan Kang Deddy Mulyadi di sana. Tugas kalian untuk menjaga beliau dengan sebaik mungkin. Hanya kemarin waktu Kang Deddy Mulyadi lagi berkunjung ke daerah Bekasi, saya sempat khawatir karena tidak ada batasan sama sekali, tidak ada jarak sama sekali antara Kang Deddy Mulyadi dengan masyarakat sekitar. Kita nggak tahu loh, di kerumunan itu apakah mereka adalah orang yang benar-benar ingin bertemu dengan Kang Deddy Mulyadi atau ada maksud lain. Kemudian tadi salah seorang ahli hipnoterapi memberitahukan kepada publik ada dua sosok yang perlu diwaspadai, inisial R dan S. Siapa kira-kira? Bang, kok buang sampahnya ke sungai, Bang? Iya, itu ngomong-ngomong, apa itu? Kenapa? Jangan ke hadap saya, Pak. Kenapa emang? Kenapa emang? Viral saya. Iya, kenapa buang sampahnya ke sungai? Ya orang tanya no yang punya. Hah? Yang punya. Ini kan sungai ini. Itu. Aduh. Kan ada di sana, Bang, yang lebih manusiawi di sana ada kan, yang lebih manusiawi di sana. Kenapa buangnya di sini? Ini dari daerah mana ini ngambilnya? Ngambil dari daerah mana, Bang? Au, Bang. Hah? Au, saya udah tahu. Ya, guys, jadi kita ketemu lagi dengan oknum yang membuang sampah di pinggir sungai. Langsung sungai, guys, ini, guys. Ya, ini langsung sungai ya, Sungai Bekasi itu. Dibuang langsung ke sini, guys. Dia Bapak ini kerjasama sama baru kita. berapa hari baru kerjasama, belum berapa bulan, Aha. bulanan sama. Abang dari pihak UPTD? Iya, UPTD, namanya siapa, Bang? Dika, Aldi. Bang Aldi. Iya. Ini udah izin nih, babenya ke Iya, UPTD ada? Iya. Surat izinnya ada? Surat izinnya belum dibikin karena kan baru mulai ya. Jadi belum dapat inian dari pihak UPTD gitu, Pak. Oke. Kita juga kan mengingat sampah volumenya gitu, Pak. Oke. Misalkan sebulan berapa kali gitu. Ini info. Saya juga utangnya lebih banyak dari Bapak. Utang saya lebih banyak dari Bapak, lebih gede. Tapi kan aset yang bisa dijaminkan untuk bayar hutang juga cukup. Gitu loh. Hidup punya utang mah nggak apa-apa, Pak. Hidup punya utang biasa. Yang penting aset itu lebih gede daripada utang. Yang sibuk itu kan aset tidak punya, utang gede itu baru. Jadi Bapak mah memang lamun disita teh sita-sitaeun anak. Rek nyita imah nu kontrakan. Itu. Bapak teh aslinya mana? Cikampek, Pak. Kampung Baru. Asli Cikampek, Kampung Baru. Istri orang mana si tetehnya? Orang Pucung, Pak. Pucung Cikampek tahu, saya Pucung tahu, Cikampek tahu. Di Pucung ada anak asuh saya 2 orang. Ya kan, Raihan dan Yusuf Fadila. Yang ketemu dengan saya karena digebukin. Suka tidak suka, kalau kamu bilang yang banyak bicara tentang KDM ini gubernur konten, mana lebih baik gubernur konten atau gubernur yang jadi koruptor? Atau gubernur yang duduk di belakang meja hanya terima gaji buta dan komisi dari kepala dinasnya? Mana lebih baik? Atau gubernur yang hanya bikin janji-janji tapi nggak ngapa-ngapain? Yang hanya bisa naikin pajak rakyat misalnya. Mana lebih baik?
Ya, KDM pajak dihapus semuanya. Ya, tapi Jawa Barat tidak kekurangan uang. Jawa Barat, ya gubernurnya masih bisa membagi-bagikan uangnya untuk masyarakat yang kurang mampu dan masyarakat yang membutuhkan. Kan itu. Mana lebih baik? Gubernur konten atau gubernur koruptor atau gubernur yang duduk di belakang meja terima komisi proyek dari kepala dinasnya, kan gitu? Ya, kita nggak usah terlalu ini. Saya tidak kenal Deddy Mulyadi, saya tidak kenal KDM karena saya bukan warga Jawa Barat ya. Tapi saya salah satu yang cukup salut dengan kegiatan dia. Ya. Saya melihat Kang Deddy Mulyadi yang biasa akrab disapa Gubernur Jawa Barat ini gebrakannya memang terlalu berani. Makanya Presiden pernah mengatakan ini ngeri-ngeri sedap Gubernur Jawa Barat. Namun jangan lupa, walaupun memang untuk kepentingan penataan suatu daerah, tetap Kang Deddy Mulyadi harus tahu akibat kebijakannya itu, ya, ada orang-orang yang merasa dirugikan, dan orang yang dirugikan itu juga adalah warganya. Di mana ia kalau butuh bantuan, kalau butuh pelayanan tetap ke gubernur. Saya berharap Kang Deddy Mulyadi tidak menganggap sebagai musuh orang-orang yang dinilai atau perusahaan-perusahaan yang dinilai yang telah melakukan pelanggaran sehingga kemudian langsung ditindak dengan cepat. Pertanyaannya sesuai dengan tema, apakah itu pencitraan atau gebrakan? Temanya kan begitu. Pencitraan itu suatu kesan yang sengaja dibuat agar bercitra positif, citranya positif, sengaja dibuat. Nah, kalau gebrakan tentu kan. Saya menyimpulkan begini, ini pendapat saya. Nanti kalau pendapat yang lain berbeda silahkan. Akan dinamakan pencitraan kalau gebrakan-gebrakan itu tidak dieksekusi dengan peraturan. Jadi hanya disampaikan di media sosial, kemudian dilakukan, diliput media, beberapa media diliput kamera-kamera, tetapi kemudian peraturannya tidak dibuat. Maka saya simpulkan itu pencitraan. Saya tidak tahu, misalnya pembongkaran gedung atau objek wisata ini taman hiburan iblis. Ya, di Puncak Bogor. Kemudian pelarangan study tour tadi yang Bang Adro sampaikan. Ya. Kemudian pelarangan seragam, pembelian seragam, LKS dan seterusnya. Pada dasarnya saya setuju, karena saya sebagai orang hukum, ketika ada suatu pelanggaran, memang harus ditindak. Akan tetapi, ya, tetap harus sesuai prosedur. Contoh, pembongkaran. Apakah sudah sesuai prosedur atau belum? Pembongkaran itu harus dilakukan oleh pemilik gedungnya sendiri yang dinilai melanggar, yang dinilai ilegal. Dalam waktu 30 hari. Jika tidak dibongkar sendiri sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan, baru kemudian pemerintah daerah mengambil alih untuk membongkarnya. Saya tidak tahu apakah pembongkaran gedung Hibis itu ya, itu sudah sesuai prosedur atau belum. Kang Tony, secara spesifik yang dirugikan masyarakat yang mana ya? Menurut Kang Tony, masyarakat yang mana? Yang bekerja di taman hiburan yang dibongkar atau yang mana, Kang? Sebenarnya? Ya tentu setiap perusahaan, contoh tempat hiburan objek wisata Hibis ya, tentu kan ada pekerja-pekerjanya. Kalau kemudian dibongkar, ini pekerjanya kan tentu nganggur. Nah, inilah yang harus diperhatikan, dipertimbangkan sebagai seorang pemimpin ya, tidak harus represif. Tetapi harus dipikirkan dulu. Kemudian yang di Bekasi ada larangan. Ini tanah-tanah siapa? Lebih bagus lagi dikaji dulu tuh, dipanggil wali kotanya, dipanggil bupatinya, dilihat, dicek, bila perlu diploting oleh BPN. Suratnya apa? Dilihat, beli dari mana? Jangan sampai turun itu masih tanda tanya, ini tanah siapa? Nah, itu kan artinya kurang persiapan. Bang Hendarsam komentar dulu, Bang Hendarsam. Ini Kang Tony masih kalau bahasa anak sekarang apa? Soft spoken kayaknya. Itu dia. Kang Tony. Ya, karena begini, karena saya belum melihat langsung ya kajian-kajiannya
dari Gubernur Jawa Barat sehingga kemudian memutuskan atau melakukan tindakan seperti yang kita saksikan, yang kami lihat ya, ini di media sosial ya, itu terkesan dadakan, buru-buru dan harus. Nah, sementara peraturannya saya tidak tahu apakah sudah dibuat atau belum. Itu dia. Jadi pencitraan maksud Anda gitu ya? Ya, silakan Bang ditanggapi. Oke. Membangun sebuah teori itu harus berdasarkan sebuah argumentasi dan dalil yang kuat. Nah, tadi Mas Tony sudah menyatakan, saya tidak tahu apakah Kang Deddy Mulyadi sudah melakukan tindakan tersebut sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Artinya, argumentasi yang dibuat oleh Mas Tony sendiri tidak tahu. Kan seperti itu. Kemudian outputnya adalah menyimpulkan bahwa ini adalah pencitraan dan tindakan represif. Jadi dari sisi susunan argumentasi ini sudah lemah. Seperti itu. Kecuali Mas Tony sudah bisa memastikan bahwa contoh proses pembongkaran yang dilakukan di puncak, ya kan itu prosedurnya sudah dilanggar. Tapi tadi beliau sudah mendisklaimer dia tidak tahu. Jadi oleh karena itu outputnya kesimpulannya mengenai tentang masalah adanya pencitraan menjadi gugur. Ini secara teori argumentasi hukum, ya. Yang kedua, kalau saya agak panjang nggak apa-apa ya? Jangan panjang-panjang. Iya, prestasi Bapak Aing ya. Kang Deddy Mulyadi di Purwakarta itu sudah selama 2 periode sudah tidak bisa kita ragukan lagi ya, no debat tentang masalah itu. Nah, tapi saya pengen menyoroti bahwa satu, Kang Deddy Mulyadi ini adalah gubernur ya yang sudah siap pakai, ya sudah siap pakai. Artinya apa? Dia sudah tahu apa yang harus dia lakukan. Nah, kenapa dia sudah tahu? Satu, dia sudah menjalani 2 periode sebagai Gubernur Purwakarta. Dia sudah bisa mapping semuanya. Bupati Purwakarta. Ya, Bupati Purwakarta, ya kan? Nah, ketika dia menjabat, dia tinggal melakukan eksekusi tersebut. Nah, itu yang kedua ya. Yang ketiga, itu dari secara background beliau ini adalah orang biasa. Seperti yang beliau katakan, saya ini orang kampung. Saya ini orang biasa, bukan orang elitis. Nah, kalau kita background lagi ke belakang, ya kan, demografi penduduk dari Jawa Barat itu mungkin 95% adalah masyarakat pedesaan. Masyarakat miskin pedesaan. Yang tentunya itu beresonansi dengan hati nurani beliau. Bagaimana NU dan Muhammadiyah menerima tambang dan lain sebagainya, itu kenyataan. Ya, bahwa ini kemudian dikritisi lewat humor oleh Panji, bukan Panji sendiri yang mengkritisi itu, banyak juga masyarakat yang mengkritisi itu. Jadi ini sudah menjadi buat saya pribadi yang menjadi konsekuensi dari apa yang menjadi keputusan dari Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah untuk menerima tambang. Ya, jadi ya dihadapi, dan itu kritik yang harus kita terima sebagai bahan refleksi. Nah, yang kedua, tindakan pelaporannya sendiri. Apakah kemudian kritik terhadap 2 organisasi ini bisa baik berupa humor atau langsung itu harus dikriminalisasi? Menurut kami tidak. Ya, jadi sejak zaman Gus Dur dulu, Gus Dur sebagai presiden juga sering dikritik. Bahkan yang mengkritik lalu dipanggil datang ke ke istana waktu itu Miing dari Bagito ya. Nah, yang ketiga pelapor. Saya di sini justru saya sangat concern karena saya tidak kenal siapa ini Angkatan Muda Nahdlatul Ulama. Bagaimana mungkin mereka bisa melaporkan suatu tindakan ke polisi tanpa mendapatkan izin dan mandat dari organisasi induknya. Jadi membawa-bawa nama Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah itu berat sekali. Serius ya, sebuah tindakan yang sangat serius. Kok bisa membawa-bawa 2 nama organisasi besar di Indonesia tersebut untuk melapor ke polisi tanpa mendapatkan mandat resmi dari organisasi. Dan sudah jelas Muhammadiyah dan NU dua-duanya tidak memberikan mandat untuk
mereka ini untuk membuat laporan ke polisi. Kita tegas. Kalau misalnya humor jelas yang dikatakan Pak Anwar Abbas tadi, sebuah humor dibutuhkan untuk menjaga check and balances, menjaga keseimbangan di negara kita, dan sebagai pemimpin, orang-orang yang bergerak dalam bidang politik, termasuk saya sendiri, harus siap menerima kritikan, harus siap menerima diparodikan, dibully, dan lain sebagainya, karena itu yang akan membuat kita semua tetap sehat dan waras dalam hidup bernegara. Kenapa warga Jawa Barat berbondong-bondong aktif kembali membayar pajak? Karena percaya dan cinta sama gubernurnya. Bersama KDM, mereka yakin penghasilan pajak akan digunakan untuk kepentingan seluruh warga Jawa Barat. Nanti seluruh pajak kendaraan bermotornya akan digunakan untuk pembangunan jalan dan sarana prasarana jalan lainnya. PJU, CCTV, drainase, dan keamanan lalu lintas lainnya. Pokoknya bayar pajak, well. Bang, senang nggak Bang normalisasi KDM? Ya senang banget Bang, karena saya dampaknya sebagai masyarakat Gabus, Tambun Utara sangat terasa dampaknya Bang. Karena banjir yang semakin tahun itu bukan makin kecil, makin besar. Makanya dengan adanya program ini, kekhawatiran kami sebagai masyarakat berkurang ya? Berkurang. Ya, soalnya kan tahun kemarin banjir semata kaki. Nah, kemarin satu betis. Nggak tahu satu depan, bahkan mungkin bisa satu dengkul, bisa sepinggang kali. Makanya dengan pelebaran ini ya, dan saya berharap pemerintah Kabupaten Bekasi, terutama camat dan lurah-lurah itu Bang, nanti menjaga Bang. Jangan sampai nanti ada dibiarkan lagi bangunan liar. Emang sebelumnya dibiarin aja kayaknya Bang ya? Iya, bagaimana gimana Bang? Soalnya kan begini, kalau kita mau larang, emangnya warga kita kan gitu. Terus? Ya kalau kita mau larang warga kita kan, tetangga tuh katanya lu usil banget, gua mau dagang. Tapi kan dampaknya dari bangunan liar itu, dari 50 atau 100 bangunan liar, dampaknya bisa ribuan rumah terdampak Bang. Malah ada korban kemarin Bang. Ada yang kesetrum 1 orang, tenggelam 1 orang Bang, pas banjir kemarin Bang. Di mana kejadian? Di sini Bang, di desa Satria Mekar, Pisangan. Satria Mekar. Pisangan ini perumahan apa saya nggak tahu Bang. Dekat Dana Mawangsa sih. Dekat Dana Mawangsa, benar sebelah sini Emang Tanggul. Airnya datang itu pelan, besar atau gimana, jadi cepat Bang. Jadi itu bocah pulang ke rumah mau ngamanin barangnya, padahal udah banjir kan. Udah 1 dada dewasa. Mungkin dia pulang mau ngamanin apa sesuatu, nggak tahu 1 jam, 2 jam, 3 jam nggak balik lagi, besoknya udah tenggelam. Ya, mungkin berapa hari kemudian baru ketemu 2 hari 3 hari. Yang kestrom itu meninggal juga? Meninggal juga Bang. Ya Allah. Ya itu makanya Bang, saya juga berharap ini pintu air Bang kalau bisa ditambahin Bang, karena pintu air ini kan dari perumahan, dari desa dari kecamatan Tambun Selatan, lari ke Karangsatria, lari ke Satria Jaya, lari ke Satria Mekar, lari ke desa Sriamur. Pintu airnya cuma 1 Bang, cuma di sini doang, jadi nggak nampung lah Bang. Saya berharap ini pintu air ditambah lah nih, karena pintu air ini juga selek Bang, kemarin nggak bisa dibuka. Pas ini kan bisa dibuka pakai takel. Saya berharap nih di sebelahnya Bang dibikin lagi lah, 2 lagi lah pintu air. Oke, untuk mempercepat perpindahan airnya. Iya, untuk mempercepat perpindahan Karena air. sebenarnya fungsi pintu air itu teman-teman, dia mengatur debit air dari satu wilayah ke wilayah yang lainnya. Betul Bang. Itu Bang ya. Nah Bang, kira-kira andai Kang Deddy Mulyadi nih ada di hadapan Abang saat ini, apa mau disampaikan lagi? Ya, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih sebagai warga Tambun Utara, khususnya Gabus. Karena gerakan Bapak Deddy Mulyadi ini gerakan yang fenomenal. Selama ini maaf ya gubernur-gubernur yang kemarin juga bagus. Cuman kan kalau Pak Deddy ini langsung gercep gitu Bang. Nggak terlalu banyak teori gitu kan. Sigap. Dan saya pernah nonton di media, Pak Deddy itu bilang, kita punya anggaran, yang penting kita mau. Nah itu Bang yang jadi semangat kami sebagai masyarakat. Oh iya, anggarannya ada, kalau tepat sasaran insya Allah bermanfaat Bang, gitu Bang. Dan saya selalunya gini Bang, mohon maaf ya, yang sudah-sudah nih beberapa wilayah di Indonesia itu kalau PKL-nya ditertibkan pasti pada mengamuk semua Bang. Cuma yang di sini ya hanya kecil-kecil aja, habis itu udah selesai Bang ya. Betul Bang. Nggak sampai berantem, nggak sampai rame segala macam. Padahal di sini Kampung Gabus Bang, ya wilayah Jawara Bang. Terkenal Gabus itu Jawara ya kan. Orangnya keras-keras, senggol bacok. Tapi pendekatan Pak Deddy, ya nggak tahu juga bagaimana dia caranya, tapi dia bisa mengayomi gitu Bang.
Iya. Dan di sini juga sebenarnya bang masyarakat Indonesia lah khususnya udah SDM-nya sudah mulai pada ngerti lah bang. Kalau untuk kebaikan pada dukung bang gitu bang. Gitu bang. Apalagi gerakan dia tuh emang ya buat masyarakat banyak kan, bukan kepentingan segelintir orang. Saya berharap nanti ditata bang, dibikin taman-taman gitu bang. Iya, karena kalau begini aja sama aja bang, harus dibikinin turap segala macam ya. Betul, taman. Bang. Saya juga kepada Bapak Gubernur mohon dipesan juga pada Pak Camat atau pada lurahnya untuk ke depan jangan gampang memberikan izin bangunan liar. Karena kalau udah mulai 1, 2 ya mau nggak mau kan yang lain akan ikut-ikutan gitu. Betul bang. Karena awalnya juga pasti begitu tuh, atu. Udah banyak. Iya, mumpung apalagi ini udah kayak gini dampaknya udah ketahuan kan, banyak korban, banyak kerugian bencana termasuk saya bang, kulkas saya rusak, mesin cuci. Emang kemarin rumah bang setinggi apa? Sedikit dengkul bang. Dengkul. Iya, biasa cabai ada di dapur, kemarin di ruang tamu, ruang tengah, ampar-amparan bang. Ya alhamdulillah banjir. Kita ambil hikmahnya aja deh bang, ya kan alhamdulillah. Oh iya, jadi cabenya pindah sendiri bang ya? Iya lah, nganyut bang, air kenceng begitu kan. Terus surutnya cepet nggak? Lama bang. Lama? Iya karena kan pintu airnya cuma 1 bang, pintu air. Sedangkan debit air dari Kali Bekasi waktu itu ada yang jebol kan Kali Bekasi, jadi kan airnya ngeluap kemari. Jadi pintu airnya juga kan cuma 1. Habis itu 1 iya, kemarinnya mampet kan, ada kasur, ada spring bed kan, ada bangunan liar nyangkut. Macet juga kan? Iya macet. Nah terus juga pintu airnya macet ya udah. Cocok sudah ya? Iya, alhamdulillah ada berkah bener dah ya, banjir semuanya dah. Sampai kecamatan aja masuk bang, kantor kecamatan aja masuk. 1 betis juga dia, hampir 1 dengkul dia. Kecamatan aja, makanya Pak Camat langsung gercep bener. Ya? Iya bang. Makanya alhamdulillah dengan gerakan Pak Dedi ini, saya warga Tambun Utara, khususnya Kampung Gabus, sangat berterima kasih bang. Baik. Alhamdulillah bang. Bang siapa namanya? Bang Tejo bang. Bang Tejo, terima kasih banyak bang atas waktu dan informasinya. Mudah-mudahan informasi dari Bang Tejo ini teman-teman didengar oleh Kang Deddy Mulyadi. Siap, terima kasih. Dan mudah-mudahan bisa langsung dieksekusi ya, berjalan terus, jangan sampai berhenti deh proyeknya. Gitu bang ya, sampai rapi dulu. Nanti kami sebagai warga Tambun Utara berusaha menjaga untuk merawat, cuman ya paling ya tidak dikasih pemberitahuan juga kepada Pak Camat atau Lurah, jadi untuk dijaga gitu, jangan gampang ngasih izin bangunan liar, dan pihak PJT juga harus tegas. Iya betul, karena semua harus kerja, harus semua peduli. Jangan cuma gubernurnya doang bang. Siap ya, gubernur juga punya kesibukan yang lain kan, nggak ngurusin aja. Nggak Gabus doang yang diurus bang. Ntar Gabus doang, ntar yang di Bandung protes lagi. Ya siap. Bekasi mulu nih kayaknya nih. Bandung kapan nih ya? Siap. Oke. Kang Deddy Mulyadi mendapat laporan jika ada 2 desa yang harus diblokir dan dijadikan jaminan pinjaman ke bank oleh seorang pengusaha. Dari kedua desa itu, ada beberapa blok tanah yang disita oleh Bank Indonesia. Bahkan di salah satu desa bernama Desa Sukamulya, ada 1 kampung seluruh tanah yang mereka tempati disita karena jadi jaminan ke bank. Padahal dari zaman dulu mereka tidak pernah menjual tanah kepada siapapun. Kalau menurut Darmawan, bahwa dulu dia beli tanah 420 hektar. Iya. Sehingga kalau hari ini tanahnya disita oleh BI wajar. Karena itu tanah dulu yang dia bebaskan kemudian menjadi barang jaminan. Iya. Tapi kalau versi Bapak dan versi desa serta masyarakat, mereka itu membebaskan karena hanya 80. Iya. Sedangkan sekarang yang akan disita oleh BI itu adalah tanah warga. Itu meren? Dia mengakui bahwa pernah membebaskan di situ hanya 2 blok Tegalaban. Nah kalau desa Bapak siapa yang menjadi objeknya? Pak Haji Mehmet Iskandar, kepala desa pertama Desa Sukamulya. Tetap di Darmawan Pak. Oh masih ini juga? Iya. Oh ini melintas juga ke sini? Iya, perbatasan. Satu hamparan, kan Sukamulya 377 hektar, Sukaharja 451 hektar. Itu pengakuannya berdasarkan sitaan tahun 91 dan 92. Dan sampai hari ini, saya belum pernah melihat bahwa si Darmawan atau hasil sitaan itu mempunyai surat alas hak akte jual beli atau sertifikat. Ya udah kalau begitu lebih baik begini aja, dan kita siapin pengantin digugat aja. Biar kedudukan hukumnya nanti berdasarkan putusan pengadilan. Itu Pak. Nanti urusan gugatannya saya bantu biayanya. Iya, yang kasihan itu Pak, ya, ada satu kampung namanya Kampung Parung Santen.
itu ada 17 kakak dan 60 warga. Dari turun-temurun mereka tidak pernah menjual. Oh iya? Pagi tadi pun geruduk ke kantor desa, Pak. Ya udah, pada seluruh warga semuanya tenang, Gubernur Jawa Barat akan menangani. Siap. Nanti kesehatan pengacaranya kita cari jalan, yang penting warga tidak boleh dirugikan. Kan kalau itu hak warga dan warga belum pernah menjual, tiba-tiba disita kan nggak adil. Gitu, Pak? Ya, siap. Kita kondangan. Ini ada di HKBP, Kang. Ini HKBP ya, teman saya KBP banyak. Iya. Ya, Pak. Iya. Ibu siapa namanya? Ibu Pahutar. Sukahutar. Siapa yang hajatan? Ini hajatan satu kampung saya ini. Yang hajatan siapa? Mana izin pesta ini? Itu Pak, nikahan. Iya, Pak. Kenapa itu? Nikahan ini. Ini nikahan ya? Iya, Pak. Ini nikahan. Iya, Pak. Kasih. Iya. Boleh. Siapa yang nikahan? Nyimpan keundangannya kemana? Ini saya ikut kondangan. Banyak yang kondangan banyak. Kamu kondangan. Ini Bupati Cianjur. Itu wali kota Depok. Ya. Aminang boleh bendong. Lalu wisianahe. Tahu gua Bupati Gubernur. Ya, Gubernur. On wali kota. Pak. Wali kota Depok. Pendapatan kondangan juga. Selamat. Ada lagi. Kondangan juga. Banyak Pak kondangan. Banyak, Bang. Itu Pak rezekinya hari ini. Dirut BJB. Siap. Dirut BJB harus kondangan. Kau jangan kecil lah. Oh, siap. Banyak. Semuanya. Jangan yang 50 jangan. Udah 50 semuanya. Bang Jabar. Selamat ya, sukses semoga Banyak lagi yang ngambil itu. dapat pembohongan. Iya. Ini wali kota Depok mau nambah lagi katanya. Kita langsung Pak Wali. Wali kota Depok. Banyak lagi. Banyak lagi. Banyak lagi ya. Hari ini rezekinya banyak. Karena kau punya bupati baik. Bupati baik sama kebaikan. Baru pertama kondangan sebanyak itu ya. Jangan lupa itu kasih sama istrimu. Dan harus setia sama istrimu. Amin. Jangan pernah ganti istri sampai mati. Foto dulu Pak, foto dulu. Pak Gubernur berfoto dulu di doa sini gambar foto. Makasih banyak Pak. Sehat-sehat Pak ya. Ini marganya apa? Marga panas. Mantu. Ini bersihnya marganya apa? Ya. Situ Meang. Kalau saya situ gede. Oh ya. Ini Jawa Barat. Terima kasih banyak. Oh, pernah di Jawa Tengah. Saya juga kakek saya orang Batak. Marganya Humarurung. Humarurung. Kakek saya marganya Humarurung. Karena dia sakit, akhirnya dia tiap malam Humarurung. Daun ado. Ada di. Siap. Asih. Thank you, Bang. Asih. Makasih. Ya. Oras. Asih. Ya. Terima kasih. Alah, seramu kan. Asih.
Pak. Wah. Saya mengikuti. Aduh, di mana? Pengaliman Pak. Hari ini aku beruntung sekali. Iya. Yang lain dicium sama calon istrinya, aku dicium sama nenekku. Siapa namanya? Ya, sedulur. Oh, Situ Morang ya? Iya. Yang nikah siapa? Situ Meang, Pak. Situ Meang. Bersambatan Pak sini Pak. Kasih, Pak. Mana pengantinnya? Enggak pengantinnya, Pak. Pengantinnya mana sini? Ini mamak saya Kang. Oh, mamaknya. Kabar. Namanya Pak Bupati. Anaknya jadi bupati luar biasa. Iya, betul. Ya Tuhan. Kalau di sini serasa di kampung saya tahun 76. Oh iya. Ibu-ibunya seperti ini, pakai bajunya seperti ini. Iya. Oh, iya. Sehat selalu. Aku udah dinalek. Ini baru apa namanya? Ini baru kemarin dong. Saya Terima kasih Pak Pendeta, terima kasih. Mohon maaf saya mengganggu. Terima kasih. Malam Kamis, jonjong mamu. Terima kasih. Inilah mama-mama. Jadi mau berfoto semua sama kami. Ayo berfoto. Mana pengantinnya? Aku tambah lagi 5 juta lagi. Oh, ini ibu-ibu. Ini ibu-ibu kumpulan Nina kami. Kalau waktu kecil saya biasa baca Nina Bobo. Di sini walaupun tua cantik-cantik. Mantap. Karena masih makan pina. Ciri. Jogetnya gimana jogetnya? Ayo foto Pak Bupati. Kami warga masyarakat Kabupaten Cirebon pertama ingin menyampaikan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya. Kalau kemarin saya yakin kekuatan media demikian cepat pasti sudah sampai di meja Kang Dedi. Saya yakin atas nama masyarakat Cirebon tadi sudah disampaikan ke Pak Bupati, tadi malam sudah ke Pak Camat, sudah ke Pak Kapolsek, semuanya saya ajak bicara semua tentang adanya pamflet atau spanduk atau yang lain. Ada ya dinamika kehidupan masyarakat Cirebon, padahal bukan orang kabupaten tapi orang kota, yang menulis spanduk sedemikian rupa. Sekali lagi Kang Dedi, kami warga Kabupaten Cirebon mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Itu sebuah dinamika saja. Ya, saya sengaja malam ini harus ketemu Kang Dedi untuk menyampaikan permohonan maaf itu. Jadi jangan yang lain mengikuti seperti itu, nggak boleh. Saya bersaksi, Kang Dedi itu dieluk-elukan, dicintai, bukan hanya oleh masyarakat Jawa Barat. Kedatangan ke BPK ini bukan bentuk intervensi dari itu ya Pak ya? Dari mana intervensinya? Makanya saya menanyakan. Enggak, bukan kalimatnya, bukan bentuk intervensi. Justru kedatangan ke BPK ini meminta BPK untuk melakukan pendalaman terhadap alur kas pemerintah Provinsi Jawa Barat, karena BPK yang punya kewenangan untuk melakukan pemeriksaan. Jadi yang menilai apakah ada anggaran yang diendapkan di Provinsi Jawa Barat, yang harus menyatakannya adalah BPK, karena dia punya kewenangan melakukan audit. Gitu. Berarti yang dituduhkan Pak Purbaya itu dana apa? Dari pejabat? Ya saya tidak tahu kan, kalau saya kan hanya menceritakan uang daerah Provinsi Jawa Barat gitu loh. Mungkin Pak Purbaya beranggapan bahwa uang Provinsi Jawa Barat tidak dibelanjakan. Ya, tapi kan saya sudah jelaskan, kan dibelanjakan gitu loh. Cuman kenapa tidak dibelanjakan? Oke, saya kasih tahu sekarang. Bisakah pemerintah Provinsi Jawa Barat hari ini dibelanjakan semuanya? Bisa. Gampang. Bagaimana caranya? Sudah aja kasih belanja hibah. Sehari ini juga saya kasihin belanja hibah ke berbagai lembaga di Jawa Barat. 1 triliun saya bagikan. Misalnya dikasih 1 miliaran. Berarti kalau 1,6 triliun hanya diperlukan 160
Lembaga. Ayo tahu terus 1.600 lembaga. 1.600 lembaga kasih 1 miliaran sekarang habis. Tapi besoknya uang yang diterima oleh penerima hibahnya dipakai beli mobil, dipakai bangun rumah, korupsi lagi yang hasilnya tuh nanti. Gitu loh. Makanya belanjanya harus diarahkan untuk kepentingan masyarakat yang dirasakan dampaknya langsung oleh semua, bukan oleh perorangan atau kelembagaan. Pak Fubai kemarin deposito, nah sekarang di Giro katanya nanti Jadi begini, ya begini. Kan waktu itu ada pernyataan dari beliau yang menyatakan bahwa adanya sejumlah daerah yang mengendapkan uang kas daerah disimpan dalam bentuk deposito, kan gitu loh. Nah kata beliau kan disimpan dari deposito itu bertentangan dengan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan, karena daerah tidak boleh mengambil bunga dari atau menggunakan uang hanya untuk dapatkan bunga gitu loh, menyimpan uang kasda hanya untuk dapatkan bunga, kan gitu loh. Nah makanya saya katakan bahwa kas 2,6 triliun Pemprov Jabar itu bukan di deposito, tapi di giro. Nah hari ini beliau ngomongnya beda lagi. Rugi dong kalau disimpan di giro, karena bunganya kecil, harusnya di deposito. Gitu loh. Kamu udah ada obrolan sama Pak Purbaya belum? Udah ada komunikasi belum? Kan ini berbalasnya di media gitu ya? Iya. Beberapa hari. Iya. Kan nanti juga kita ketemu pasti. Ini kan bagaimana kita meluruskan sebuah pernyataan. Artinya gini loh, ini saya jelasin. Hari ini dana transfer daerah kan ditunda pembayarannya untuk tahun 2026. Kalimatnya saya ditunda loh, bukan dipotong. Karena itu hak gitu loh. Kayak itu hak, ditunda. Nah, ditunda itu disebabkan oleh apa sih? Kan itu. Disebabkan adanya anggapan gitu bahwa daerah-daerah tidak bisa belanja dengan baik, tidak bisa membelanja keuangan daerahnya dengan baik dan menyimpan uangnya di bank, gitu kan, dalam bentuk deposito, kan gitu loh, seperti itu. Nah sehingga Pemprov Jabar dengan data 4,1 triliun itu menjawab bahwa kami membelanjakan uang dengan baik, dan kemudian seluruh jawaban itu yang jawab nanti jangan saya, biarkan BPK yang melakukan audit. Nanti kalau di bulan Januari tanggal 2 ternyata belanja pemerintah daerah sudah baik, belanja infrastrukturnya baik, belanja pendidikannya baik, belanja kesehatannya baik, belanja kesejahteraan rakyatnya baik, dan cash flow pemerintahnya baik, maka nanti saya mau nagih sama Pak Menteri Keuangan. Kenapa? Ini daerah sudah belanja baik, maka tidak ada alasan untuk ditunda pembayaran TKD-nya. Dan kami juga sampai hari ini juga ada hal yang harus ditagihkan ke Kementerian Keuangan, di mana lebih dari 190 miliar lebih, saya tahu angka pastinya, dana bagi hasil pemerintah Provinsi Jawa Barat belum dibayarkan. Kayak tembakau, Pak. Dana bagi hasil belum dibayarkan. Pak, kira-kira kapan ketemunya, Pak? Apakah saya nggak tahu, kan beda agenda. Kita kan kita nggak bisa ngatur, kayak ketemu pacar aja. Ya, oke? Ngerti kan? Ya, ngerti. Udah cukup. Jelas. Saya pemulung, anaknya kuliah di Setan Jakarta. Ibu yang anaknya kuliah di Setan Jakarta. Ya, hebat, tepuk tangan dong anaknya di Setan. Iya, boleh taikin. Pangku aja, kalau pangku nenek-nenek, nyonyanya nggak akan marah. Oke. Ya. Bantu. Iya. Ya, ntar. Alhamdulillah. Ya. Ya, boleh. Bu, namanya siapa? Sri Kisminarni. Sri Kris Minarni. Rumahnya di mana? Di Purworejo. Ya itu serabutan nyari daun lumbu. Oh. Kadang disuruh orang bawa. Saya nyambi jualan juga, tapi kalau ada pengajian Aban kan banyak yang jualan. Kabar yang jualan ribuan, saya sering nggak laku, tapi saya tetap jualan. Minuman itu, es teh, makanan anak-anak. Es teh. Ya. Macam-macam. Iya. Alhamdulillah kesini saya
dapat rezeki kalau mau ngaji tempat abah, tapi saya laris jualannya bisa sampai sini. Di Stan Bintaro Jakarta semester 6. Ya, gratis tapi kan semuanya lainnya beli semua. Kosan misalnya gitu kan. Kos kalau pertama memang gratis 1 tahun 2, 3, 4 tuh sendiri. Makan juga di sana apa-apa mahal biaya sendiri. Perempuan semuanya 3 anaknya. Nomor 1 kuliah, nomor 2 SMA kelas 3. Yang satu di Stan, yang kedua SMA. Kelas 3, yang nomor 3 SMP Negeri 3 kelas itu. Hebat ya, anaknya semuanya sekolah. Latifah Nur Rahman. Latifah Nur Rahman di Stan Jakarta. Sudah, ibu nggak usah lagi mikirin biaya kosnya. Nanti ketemu Hendrik ya, nanti catat alamatnya, nomor HP-nya. Nanti saya urusin biaya kosnya. Ibu nggak usah lagi mikirin, ya. Sampai tamat. Iya, sampai tamat nggak usah mikirin biaya kos. Ibu fokus jualan. Ya, makasih. Alhamdulillah. Dimudahkan Allah segala urusannya. Mudah-mudahan ibu bisa tekun usahanya, lancar, dan ngurus yang adiknya. Yang kakaknya sudah selesai. Ya. Terima kasih ya Pak. Ketika orang bertanya, Kang Deddy mau jadi apa? Jujur, tekad utama saya adalah ingin Pak Prabowo jadi presiden. Dari dulu. Sejak saya kuliah, saya sangat mencintai dia. Bergabungnya saya ke Gerindra, mudah-mudahan walaupun sedikit memberikan kontribusi bagi kemampuan daya dukung Partai Gerindra untuk kemenangan Pak Prabowo. Dan mimpi itu terwujud. Jadi ketika saya, Kang Deddy mau apa? Yang pertama, hari ini saya terpilih jadi anggota DPR. Dan bagi saya terpilih Pak Prabowo segalanya. Dan saya tidak memiliki ambisi untuk jadi apapun. Pak Prabowo jadi presiden adalah ambisi saya. Itu saja. Gak ada ambisi saya apapun. Kalau beliau nugasin, apapun akan saya lakukan. Andai kata misalnya saya terpilih jadi anggota DPR, kursinya buat yang lain nambah. Selama Bapak pencalonan presiden, saya membangun kampung kecil untuk menjadi contoh bahwa ke depan saya punya mimpi tentang Jawa Barat dan Bapak akan mewujudkan mimpi tentang Indonesia. Sedikit, Doni Huta Barat dari fraksi PD Perjuangan, sebelum masuk pada tanggapan Pak Gubernur terkait 2 agenda tersebut, ada beberapa hal yang saya harus sampaikan. Izin Pak Gubernur, saya minggu lalu turun ke daerah pemilihan saya menerima undangan dari masyarakat yang terdampak dari surat edaran terkait penutupan 26 perusahaan tambang yang ada di Kabupaten Bogor. Nah, saya mau menanyakan Pak Gubernur, langkah selanjutnya setelah penutupan ini seperti apa? Karena yang saya terima dari masyarakat, ada sekitar 13.544 KK yang terdampak, yaitu dari pedagang, dari pelaku usaha, dari supir segala macam, dan kemudian ada yang dilakukan oleh Dinas DPMD, itu yang terdata ada sejumlah 2.644 jiwa yang terdampak. Nah, kemudian ada informasi yang disampaikan bahwa Pemprov akan memberikan bantuan senilai 3 juta rupiah. Saya tidak tahu 3 juta rupiah ini per jiwa apa per KK. Nah, kalaupun sudah dijanjikan seperti itu, tindak lanjutnya seperti apa? Kalaupun memang benar 3 juta per KK, anggaran yang digunakan dari mana? Nah itu, dan kemudian saya harus sampaikan juga, ini mungkin sudah disampaikan bahwa ada audit terhadap 26 perusahaan ini. Dan tindak lanjutnya sampai hari ini saya juga tidak tahu, saya coba berkomunikasi dengan Pak Kadis, menanyakan tindak lanjutnya, saya juga tidak direspon. Nah kemudian kalaupun ini ada audit, kalau kita mengikut undang-undang, perusahaan tambang di sana, itu tidak diperkenankan untuk melewati jalan raya Parung Panjang Bunar. Kenapa? Kalau menurut undang-undang jalan raya, itu tonasenya, itu masuknya kelas 2, tonasenya hanya 8 ton. Nah, jadi yang saya mau sampaikan di sini Pak Gubernur, saya harapannya ke depan bagaimana supaya jalan tambang terrealisasi.
Yang kedua, bagaimana tindak lanjut Pemprov terhadap 13.544 jiwa yang terdampak yang menggantungkan hidup di pertambangan tersebut. Kenapa pada saat saya turun ke sana ada anaknya yang sudah tidak bersekolah. Kemudian ada yang sudah sulit untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Nah, saya harus memperjuangkan aspirasi ini Pak Gubernur. Saya harus menyampaikan apa tindak lanjut dari pemerintah provinsi terhadap surat edaran yang dikeluarkan oleh pemerintahan provinsi. Nah, kenapa? Kalau menurut Undang-Undang Minerba, perusahaan tambang wajib mempunyai jalur tambang. Kalaupun mereka tidak punya jalur tambang, mereka bisa menggunakan jalan umum, tapi tentunya mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, saya berharap ada tindak lanjut Pak Gubernur. Kenapa? Mereka sudah hidup bertahun-tahun di dunia pertambangan tersebut. Terima kasih. Baik, Pak Gubernur mau direspon atau? Izin pimpinan, Hilal dari fraksi Partai Golkar. Saya pikir tadi apa yang ditanggapkan oleh Pak Doni tidak perlu ditanggapi di paripurna ini. Karena kita sudah sepakat dari awal, rapat paripurna ini hanya membahas tentang persetujuan KUHP-PPS dan laporan Bapemda. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ini saya berharap terserah mau ditanggapin atau tidak. Ya. Tapi saya harus menyampaikan apa yang disampaikan masyarakat terhadap saya. Ya, terima kasih. Kenapa saya coba berkomunikasi dengan kepala dinasnya, saya tidak mendapatkan jawaban apa-apa. Ya, terima kasih. Terima kasih. Enggak. Pak Gubernur. Baik, terima kasih ya. Persoalan Parung Panjang itu adalah persoalan yang panjang. Sudah berpuluh-puluh tahun, sebuah areal yang mengalami kehancuran luar biasa, kemudian jumlah yang meninggalnya sudah lebih dari 100 orang, kecelakaannya hampir tiap hari, masyarakat kena ISPA, dan itu tidak bisa diselesaikan dengan hanya membangun jalan. Pemprov Jabar itu sudah berusaha mulai tahun ini membangun jalan, tapi tidak mungkin jalan itu dibangun tetapi dilewati dengan truk dengan tonase di atas 20 ton. Sehingga ikhtiar kami adalah dihentikan sementara. Dihentikan sementara apa aspeknya, variabelnya? Pertama adalah variabel kerusakan lingkungan. Yang kedua, variabel perlindungan tenaga kerja. Yang ketiga, variabel reklamasi. Yang keempat adalah variabel transportasi atau transporter sebagai pengelola. Yang kelima, adanya pungutan-pungutan yang tidak didasarkan pada aspek hukum yang memadai, dan itu jelas ada. Sehingga tim audit pemerintah Provinsi Jawa Barat yang terdiri dari para akademisi sudah bekerja, mungkin dalam waktu tidak terlalu lama akan segera diumumkan hasil auditnya. Bagaimana sikap pemerintah Provinsi Jawa Barat? Sikap pemerintah Provinsi Jawa Barat akan mengikuti rekomendasi audit pakar. Karena kami tidak ingin mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan politik. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwa ada ikhtiar pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk memenuhi kebutuhan pokok dari masyarakat yang mengalami problem karena tambangnya ditutup. Salah satunya adalah kami sudah menerima data dari para kepala desa yang hari ini data yang masuk yang harus dibantu adalah 9.000 kepala keluarga lebih. Itu pun kami sangat mengalami kesulitan untuk mendapatkan data tersebut karena ada di antaranya kepala desanya merangkap pemain tambang. Nah, kemudian dana yang akan diberikan oleh kami adalah 1 bulan 3 juta, mungkin sekira 2 atau 3 bulan yang akan kami berikan. 3 juta itu bersumber dari mana? Bersumber dari bantuan sosial pemerintah Provinsi Jawa Barat. Dan kami menggunakan dana BTT, dan ini adalah persetujuannya Kemendagri. Pemerintah Provinsi berhak mengeluarkan dana tanggap darurat terhadap setiap persoalan. Nah, kemudian penyerahannya mulai minggu depan melalui nomor rekening. Dan selanjutnya nanti sampai bulan Januari. Nah,
apa yang akan diberikan solusi? Solusi yang ditawarkan oleh pemerintah provinsi hari ini adalah ada dua. Menawarkan kepada masyarakat yang bekerja di sektor tambang, yang tidak dilindungi oleh BPJS, upahnya juga tidak memenuhi standar, untuk bekerja menjadi tenaga outsourcing pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat ngurusin jalan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah para sopir kami tawarkan mendapat kredit mobil 2 sumbu. Tanpa bunga kerjasama dengan BJB. Dua hal ini yang akan kami lakukan, termasuk kami ingin mendorong ke depan agar tambang-tambang ini dikelola secara baik oleh kelompok masyarakat dan masyarakatnya masyarakat setempat. Agar apa? Agar pertumbuhan ekonomi tumbuh. Karena berdasarkan hasil data yang kami miliki, masyarakat yang di sekitar tambang itu rata-rata tingkat ekonominya sangat rendah, walaupun sudah berpuluh-puluh tahun. Andai kata ada orang atau anak yang tidak bekerja, tidak sekolah karena penghentian kegiatan penambangan, kami bertanggung jawab. Mana datanya ke sini akan kami masukkan lagi sekolah dan kami bayar biaya sekolahnya. Ini adalah ikhtiar yang kami miliki. Untuk itu saya ucapkan terima kasih atas pandangannya, karena kita membangun tidak hanya bicara pada satu kepentingan, tetapi juga di luar kepentingan yang lainnya. Terima kasih. Jadi, alhamdulillah Ibu Penenun di Tapanuli Utara dapat keberkahan dari Kang Deddy Mulyadi, dia mendapatkan uang 25 juta, dan ini adalah seumur hidupnya baru mendapatkan uang 25 juta ya, langsung cash dari Kang Deddy Mulyadi. Aduh, sehat-sehat ya Ibu, semangat terus menenunnya ya, semoga dipanjangkan umurnya. Nah, cash sama KDM ya. Ya, jadi terima kasih Bapak Gubernur Jawa Barat yang sudah hadir ke Kabupaten Tapanuli Utara. Warga Tapanuli Utara merasakan perhatian dari Bapak KDM untuk warga yang terkena dampak dari bencana alam. Di sini juga ada penenun kita yang mendapatkan keberkahan bantuan besar 25 juta dari Bapak KDM. Sampai dingin tangannya nih Bapak. Nangis tadi, kata seumur hidupnya baru ini memegang uang 25 juta. Jadi terima kasih Bapak KDM, sehat-sehat, semoga segala usaha dan yang menjadi harapan bisa dikabulkan oleh Yang Maha Kuasa. Horas dari Tapanuli Utara. Tapanuli Utara, maju! Jawa Barat, istimewa! Saya punya imajinasi begini. Ternyata di kawasan-kawasan tambang dan kawasan industri lainnya itu seringkali masyarakat yang tempat pajak itu dipungut, masyarakatnya miskin. Maka saya nanti membuat formulasi rumusan. Misalnya nanti pajak tambangnya dibenerin. Kan sekarang tuh pajak tambang dari Rumpin dan sekitarnya itu, Cigudeg sekitarnya itu sekitar 100 miliar lebih, yaitu ke kabupaten masuk, dan 25 miliar ke provinsi. Itu kalau dihitungnya bener, itu bisa 5 kali lipat. Kalau dihitungnya bener, karena selama ini kan manual. Nah, nanti pakai digital. Yang kedua, kalau pajak tambangnya ternyata yang ilegalnya bisa tertata dan terkelola dengan baik, maka nanti ke depan itu bisa warga sekitar tuh mendapat penghasilan tiap bulan dari insentif negara, dari pungutan pajak. Jadi saya lagi merumuskan tentang keadilan distribusi pajak, ya, bukan hanya tambang, seluruh industri yang ada di Jawa Barat itu harus memberikan rasa adil bagi lingkungan, terutama dilakukan oleh saya, oleh kami penyelenggara negara terhadap masyarakat sendiri. Pak. Gara-gara urusan sampah, Deddy Mulyadi cecar Bupati Bekasi. Urusan sampah kemarin yang menumpuk di pinggir tol bikin KDM harus cecar langsung Bupati Bekasi. Saat pertemuan pemimpin daerah se-Jawa Barat, KDM ajak Bupati Bekasi buat patungan atasi masalah ini. Bupati Bekasi nggak taunya minta dibiayain semua sama provinsi. Sedangkan KDM ingin Bupati Bekasi juga ikut andil buat masalah ini. Akhirnya tawar-menawar pun terjadi. Seru banget pokoknya, keduanya sama-sama kekeh dan ingin yang terbaik buat rakyat. Inilah perdebatan yang ingin rakyat lihat dari para pemimpinnya. Pemindahan sampah yang di Burangkeng udah 7 miliar di kabupaten aja deh. Dibutuhkan 7 miliar untuk sewa alat, sewa truk untuk dipindahin ke tempat yang baru dibebaskan oleh Perkim. Kemudian nanti dipilah, setelah dipilah dikirim ke Indosemen. Ada bisa? Bisa. 7 miliar ada. Banyak. Jadi provinsi nggak kasih ya kan? Bagi 2,5. Oh, setengah-setengah. Provinsi 3,5 miliar. Itu bukan provinsi semua, ada kemudian provinsi semua. Masalahnya bukan itu, Pak. Masalahnya bukan urusan
urusan duitnya. Bapak ini duitnya 410 miliar nggak dipakai. Jadi kita nanti ini akan defisit 422 miliar. Defisit. Udah gini aja, udah setengah-setengah. Mau nggak? Setengah-setengah. Semua aja. Enggak, duitnya masih cukup. Setengah-setengah. Setengah-setengah. Kita persiapan buat PSNL. Buat sampah ada gitu. Iya, tapi 3,5 miliar keluarin pelit amat buat sampah. Ya udahlah. Oh gitu. Siapkan. 3,5 miliar buat sampah. Pelit amat. 3,5 miliar. Udah gini. Bagi dua ya. 3, saya 4. Udah. Ya, siap. Udah siap ya? 4,3. Iya, saya 4,3 sini 3. Bayar 300 juta. Iya. Pelit amat tuh punya duit banyak bersih-bersih. Lembur diurus, kota ditata, Jawa Barat istimewa. Kadang, cak. There is no freelance, nggak ada makan siang gratis. Anda sudah dilantik, kami sekarang meminta kontribusi untuk Jawa Barat. Saya kebetulan punya sekda pinter luar biasa, Senopati Agung. Bapak Herman Suryatman lahir 11 November 1970, adalah putra daerah Sumedang yang menjelma menjadi salah satu birokrat paling berpengaruh di Jawa Barat. Sebagai sekretaris daerah Provinsi Jawa Barat, dia dikenal bukan hanya karena kecerdasan, tetapi juga karena keberanian, keteguhan prinsip, dan integritas yang tak tergoyahkan. Kedekatannya dengan Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat, bukan sekadar hubungan jabatan, melainkan ikatan kepercayaan dan visi perjuangan. Ia adalah Senopati Agung, tangan kanan yang setia, penggerak strategi, penjaga arah, dan pelaksana kebijakan dengan ketepatan serta ketegasan. Lembur diurus, kota ditata, Jawa Barat istimewa. Kadang, cak. There is no freelance, nggak ada makan siang gratis. Anda sudah dilantik, kami sekarang meminta kontribusi untuk Jawa Barat. Tadi saya dari Jakarta bertemu dengan berbagai pihak dan semua membicarakan Jawa Barat. Reus, jadi orang Jawa Barat. Piraku batur wae reus, bahkan hayang pindah ke Jawa Barat. Iya, orang Jawa Baratnya teu bangga. Kacida. Ayo bareng-bareng nindak. Dan visinya juga jelas, Jawa Barat istimewa. Istimewa itu penting salapan Pak minimal. Bedi itu na penting 10. Tekaci penting 8. Kau mau penting 7, penting genep. Harus penting 8. Dan saya yakin semua yang 65 orang bisa kinerjanya penting 8 KB. Tidak ada yang tidak mungkin. Ya. Jurusna sanaja. Lain atuda. Atuda sibuk. Atuda itu punana. Atuda bohong. Nu teh lama embung. Hayang ngeunah bati merenah. Masyarakat miskin, masyarakat nganggur. Ariel ASN gajina gede, gawena sangeunahna. Jolim sekali lagi. Makanya jurusnya orang ganti sanajan. Sanajan anggaran, sanajan perjalanan dinas dipangkas, diefisiensi ke 50%. Kita berikan yang terbaik ke Jawa Barat. Ayo mobil, make mobil. Ayo mobil, make motor. Motor ayo, make sepeda. Sepeda ayo, make cokor nu penting nepi ka tujuan. Siap. Satu gereja mendadak kaget, Deddy Mulyadi datang bawa kebahagiaan. Deddy Mulyadi kembali bikin heboh pas kemarin datang ke Sumatera. Dia tiba-tiba ajak turun semua bupati untuk mendadak kondangan. Entah kondangan siapa yang dia datangi, yang jelas semua orang mendadak bahagia karena kedatangannya. Oh, ada yang kawinan? Iya. Boleh ke undangan sini? Boleh. Kondangan di sini ngisi amplop nggak? Ngisi amplop. Wah, ngisi amplop kita kondangan dulu lah. Aku kondangan jauh sampai Sumatera Utara. Tapanuli Utara, aku temanin bupati sekarang kondangan katanya di depan. Di gedung ini. Gedung gereja. Gereja. Oh, gereja hajatan ya? Iya. Oh, ke undangan. Batak. Ada organ tunggal nggak? Siapa yang hajatan? Ini hajatan satu kampung saya ini. Yang hajatan siapa? Mana izin pesta ini? Nyimpan keundangannya kemana? Ini saya ikut kondangan. Ini orang
Banyak yang kondangan banyak. Kamu kondangan. Ini Bupati Cianjur. Wali kota. Depok. Dirut PJB. Dirut PJB harus kondangan. Kau jangan kecil lah. Banyak. Semuanya. Jangan yang 50 jangan. Udah 50 semuanya. Bang Jabar. Saya mengikuti. Aduh, di mana? Kelilingan Saspa. Hari ini aku beruntung sekali. Yang lain dicium sama calon istrinya, aku dicium sama nenekku. Warga Batak Horas. Orang Batak kalau bilang salam Horas. Kalau pengantin nanti malam Heras. Ini dari BJB bantu untuk kelompok Ina Kami 10 juta. Bantu 10 juta untuk kelompok apa namanya Ina Kami. Dari Bang Jabar Banten. Oke. Iya. Oke. Sudahlah, aku mau pulang lah. Udah pada Dede, yo kumaha yo pada Dede, banjir pada Dede, yo di Jakarta Pusat pada Dede, Raja Wali pada Dede. Aduh, mohon bantuannya pada Dede tuh. Seluruh Jakarta yo pada Dede banjir. Aduh, kumaha yo pada Dede tuh. Tenda daruratnya saya pada Dede, yo aduh banjir. Kumaha yo pada Dede, ya tak kumaha boga-boga orok. Aduh pada Dede. Surat terbuka untuk Polresta Malang. Mungkin kalau boleh Pak, tersangka atas nama Yaimim bisa diberikan akses untuk main HP minimal 1 jam per hari lah. Bukannya apa ya Pak, karena beliau ini adalah hiburan bagi kami. Walaupun dia problematik, tapi bagi kami video-videonya itu hiburan. Masa awal tahun hiburan kami udah hilang. Jadi mohonlah, Yaimim masuk penjara jadi tersangka. Hati kami senang tapi hati kami juga sedih karena hiburan kami hilang. Jadi mohon kepada Polresta Malang kalau boleh kasih dia akses HP 1 jam aja per hari. Biar dia bisa ngerocos, biar kita bisa nikmatin ngerocosnya dia kayak gimana. Terima kasih. Poin itu. Masuk akal, that simple. 1 tambah 1 sama 1 tambah 1 sama dengan 2, 11 kali 11, 121, 12 kali 12, 144. 8 kali 8, 6 kali 4. Yang waras ya, nggak boleh dipelintir, yang waras. Ibu kota Indonesia adalah Jakarta, bener dong? Saya tambahin lagi, ibu kota Jawa Barat, Bandung. Gubernurnya KDM, Bapak Aing. Yang logika, izin, gak bermaksud apapun. Mau apa lagi mau dibicarain? Menurut saya, apa ya? Oke lah, yang inti lah pelaku KDRT misalkan. Ini sebenarnya saya siapkan sepanjang ini, tapi ini karena talk show acara Gosip TV. Nanti saya akan klarifikasi, tolong teman-teman. Instagram saya cuma 29.000 followers. Kita terang-terangan ya. Instagram beliau, ini sebenarnya saya mau bicarakan banyak poin ini. Saya sudah siapkan. Tapi ini nggak bisa dalam, oke? Saya tutup dengan seperti ini. Dari awal, saya nggak mau berkonflik. Saya diam. Meskipun di jagat maya, kelimpungan dia. Diam itu bukan berarti takut. Diam itu, saya belajar tuh diam lebih kuat meskipun teman-teman netizen lihat saya agak rewel di Instagram. Tapi saya nggak takut, diam itu bukan takut. Saya cuma minta hal yang
Paling simpel, 16 tahun. Saya dibilang KDRT, dibilang manusia keji, manusia busuk. Saya cuma butuh pemulihan nama baik saya. Muka saya emang begini. Tapi apakah itu dasar? Saya orang kasar. Jangan dipelintir lagi. Oh, pura-pura nangis 16 tahun. Saya cuma mau pemulihan nama baik saya. Nggak ada saya mau bersangkutan dengan hukum. Ini aja saya maafkan pihak kalian. Jangan tiap saya bawa agama, Robi bawa agama. Umat beragama mau apapun itu kan, yang benar ajarannya gitu. Nggak mau. Berkonflik tuh nggak mau. Tapi saya konteks ini adalah pernikahan Katolik. Tolong umat Katolik lihat. Saya juga ini sangat hati-hati supaya apa? Tidak ada celah. Bukan mau celah hukum juga saya nggak masalah. Karena apa? Tadi saya sudah bicarakan dengan hostnya berarti Ajat ya. Ada surat yang saya nggak mau tunjukkan. Karena apa? Bukan ranahnya. Tapi Ajat tolong bersedia bahwa sudah melihat bahwa saya belum mau bahas pernikahan yang katanya cuma 1 hari. Katanya ya, saya dengar seperti itu diberitakan pulang syuting ya, langsung nikah buru-buru. Tolong di Stockshot dijelaskan apakah mungkin itu pernikahan yang cuma 1 hari. Dan umat Katolik, saya mungkin bukan Katolik yang taat sekali ya, tapi pernikahan ini ada sekolah pernikahan. Ini saya jelaskan ya. Ada kanonik. Penyelidikan kanonik itu kalau teman-teman netizen semua agama yang tidak mengerti adalah interogasi, interview dari pastor ke masing-masing. Masing-masing berarti sendiri-sendiri ya. Apakah ada paksaan? Kenapa mau menikah? Oke. Ada 3 kali pengumuman gereja supaya diumumkan kepada umat. Ada yang keberatan nggak? Ada persiapan kur, ada persiapan foto, baju, juga ada buku buku liturgi harus dicetak, dekorasi, nggak perlu saya tambahkan itu cukup mewakilkan untuk suatu pernikahan yang sewajarnya Katolik dan bisa sangat bisa dipertanggungjawabkan. Di foto-foto ini orangnya masih hidup. Sore ini saya tadi ada main ke Romo tapi ada urusan lain ya. Tapi saya ada ketemu mereka pada di paroki Keluarga Kudus Cibinong. Saya tadi sore itu menemui Romo Wahyu. Ya, Robi sangat menyayangkan ya terjadi gini. Saya ikut menyaksikan, ada saksinya semua. Artinya pernikahannya secara sah. Iya, saya tekankan lagi, tidak ada unsur mens rea. Bukan saya sok pinter, kan lagi viral ya. Selamat buat Panji juga ya. Saya ada nonton ya. Istilah mens rea itu adalah tidak ada niat buruk saya. Mens rea itu artinya tidak ada niat buruk, tidak ada unsur mau jahat, nggak ada. Saya cuma pengen pemulihan nama baik saya. Dan seandainya bila saya juga keluarga saya melihat ini ya, perkembangan sosial media, ada beberapa umat Katolik yang menanyakan saya di sini body shaming yang diangkat. Oke. Dan kalau tidak salah konteksnya kan mengatakan bahwa matanya ngantukan. Udah gitu Dokter Tompi sempat menegur kan? Itu apa namanya, saya juga lupa namanya apa. Ya ketosis apa? Ya itulah intinya, ya. saya juga lupa tuh. Udah gitu sekarang kalau tidak salah anaknya Panji akhirnya kena serangan juga. Nah, pertanyaan saya, Kang Ferry, apakah hal ini bisa masuk ke body shaming? Dan apakah seandainya Gibrannya tersinggung, bisakah Gibrannya melaporkan? Karena kan
RUU sudah jadi deh. Kan deliknya delik aduan. Walaupun tadi Anda bicara itu internum ya. Apakah Gibran bisa melaporkan, itu yang pertama. Dan yang kedua, apakah itu termasuk body shaming? Dan ketika orang-orang lalu menyerang orang lain, yang saya sayangkan adalah menyerang anaknya sekarang. Artinya Panji juga tidak bisa apa-apa dong? Ya, satu memang ini very good question ya. Karena sulitnya begini, di titik tertentu saya tidak tipe orang yang menyerang postur fisik orang lain ataupun apapun di luar itu ya. Tapi sekali lagi Mas Gibran itu RI 2. Di dalam banyak tradisi ketatanegaraan, katakanlah bukan tradisi ya, tetapi peristiwa ketatanegaraan, banyak penyelenggara negara yang memang diperolok untuk tujuan mereka membangun kesadaran diri. Maksudnya begini, pejabat itu ketika dia diperolok, dia punya dua pendekatan. Ya. Mau menerima olokan itu sebagai as it is, gitu ya, atau kemudian memahami di balik itu. Jadi penyelenggara negara selalu dikatakan lamban gitu ya. Padahal dia pelari cepat. Dia bisa saja jawab ya, saya tidak lamban untuk mengcounter narasi itu. Buktinya saya pelari cepat gitu ya. Tapi dia kalau tahu apa maksudnya, dia akan bilang bahwa saya paham maksud Anda. Anda mengkritik bukan soal mata saya, tapi yang Anda kritik adalah kemampuan saya memimpin misalnya. Oh, tapi tipis banget, Kang. Yes. Tipis banget. Jadi tergantung Pak Wapres memahaminya. Yang jelas penonton mengetahui maksud itu gitu. Iya, tapi kan tipis banget. Iya. Maksudnya ketika waktu itu Kang Ferry mengkritik saya nggak merasa tersinggung. Karena yang Kang Ferry kritik adalah pendapat saya. Yes. Ya udah, yuk kita ketemu aja. Tapi kalau misalnya Kang Ferry ngeritik saya misalnya, sumbing gitu, misalnya saya sumbing. Padahal yang mau dikritik adalah gaya bicara saya. Kan bisa begitu, Bang. Mas Ded, saya tahu Mas Ded ini teman Mas Panji kan? Ya. Seberapa sering Mas Panji menghina Mas Ded dibandingkan Wakil Presiden? Dia sering menghina saya lah. Ya, Mas Ded juga sering menghina dia kan? Iya. Kenapa itu tidak menjadi masalah? Kenapa itu tidak menjadi masalah? Karena saya tahu konteksnya bukan menghina kan? Ya konteksnya ya lucu-lucuan, menegur. Ya, kadang-kadang dia kalau yang ngaco juga buat gue hina-hina juga. Iya, sama saya lihat ya. Iya. Dua botak ini kan dulu kan. Tapi saya mau katakan kalau konteksnya itu bercandaan, kenapa dengan Wakil Presiden tidak boleh? Bukankah dia pejabat publik? Nah makanya akhirnya lari ke pertanyaan, begitu dibalut komedi menjadi apapun menjadi sah dong Kang. Itu yang jadi masalah gitu. Pengalaman kurang menyenangkan dialami presenter Hesti Purwadinata dan suaminya Edo Born setelah Hesti secara terbuka memberikan dukungan kepada Aureli usai membaca buku Broken Strings karya Aureli. Masalah bermula ketika Aureli merepost unggahan dukungan tersebut, yang kemudian membuat Edo menerima pesan pribadi yang diduga berasal dari sosok yang diceritakan dalam buku itu. Tak hanya bernada teguran, pesan tersebut bahkan disertai ancaman akan menempuh jalur hukum. Karena situasi ini, Aureli mengaku memilih untuk tidak lagi merepost dukungan dari artis lain demi menjaga keamanan mereka. Sementara Hesti menegaskan dirinya tak gentar dan akan tetap mendukung Aureli. Saya dibilang ngeluh anak orang. Intinya semua kejahatan yang kalau serem banget kalau emang ada tokoh Bobby itu dunia nyata ya. Tapi bukan saya. Lagi heboh soal isi buku Broken Strings yang dirilis Aureli Mormans. Meski Aureli tak pernah menyebut nama pelaku secara eksplisit, mantannya Robby Tremonti mendadak muncul memberikan klarifikasi yang justru bikin netizen makin habis kesabaran. Dalam wawancara terbarunya, Robby mengaku merasa namanya terseret dan mengklaim telah dihina selama 16 tahun tanpa bukti. Lucunya, netizen justru menganggap dia malah verifikasi, bukan klarifikasi, karena di buku tersebut semua identitas disamarkan sebagai anonim. Bukannya mereda, pernyataan Robby malah menuai kritik pedas karena dianggap masih merendahkan Aureli. Saya yang pintar aja.
Ia menyindir Aureli dengan kalimat tersebut saat membahas proses penulisan buku yang menurut netizen justru membuktikan watak aslinya yang suka meremehkan orang lain. Strateginya pun cukup unik, biar nggak kena rujak netizen, dia langsung mematikan kolom komentar. Tapi di sisi lain, Robby justru rajin bikin story pamer jumlah penonton akunnya demi narik endorsement. Seolah-olah dia lagi memanfaatkan momen banyak yang nge-stalk akunnya buat cari cuan di tengah isu yang sangat sensitif. Kini Robby justru makin dipojokkan karena klarifikasinya dianggap ngalor ngidul. Alih-alih membersihkan nama, ia malah memperkuat narasi di buku tersebut. Saya pernah dihajar lagi menyangkut dengan Raja Ampat. Iya. Tambang Raja Ampat. Tambang itu sebelum saya lahir pun sudah ada izinnya. Kontrak karya itu yang punya GAK itu. Itu punya Antam. Kenapa arahnya katanya itu punya Anda? Ya itulah yang menyampaikan dan benar dengan segala maha firman-Nya itu. Siapa? Itulah, makanya saya katakan kita ini boleh mempergunakan medsos, tapi tolong, tolonglah dengan yang baik. Dibilang bahwa izin Raja Ampat itu dikeluarkan oleh Menteri SDM Bahlil Lahadalia. Ada 5 Iup, 1 sebelum ayah ibu saya aja belum lahir, belum jumpa, izinnya sudah ada. Ayah ibu saya belum pacaran, izinnya sudah ada barang ini. Berarti harus bijak nih netizen, hati-hati nih. Jangan coba belok-belokin. Lu harus faktual. Sebenarnya Anda tuh punya hak juga tahu untuk UU ITE misalnya. Kenapa Anda nggak lakukan? Soalnya mikirnya gini. Anda diam, berarti Anda membenarkan. Bro. Iya kan, makanya saya lagi ngasih tahu nih. Biar hati-hati teman-teman semua. Bahwa ini kan sebelum faktual dicek, jangan langsung gas. Itu bisa kena undang-undang ITE loh. Bener loh. ITE loh. Nah masa itu Pak Menteri. Tapi sekarang kan saya mengutip pikirannya Pak Dahlan Iskan. Ya. Ada teori kebenaran baru. Apa itu? Ya dari medsos. Ini menurut Pak Dahlan Iskan. Nanti kalau saya lapor nanti dikirain menteri anti kritik. Nanti dikirain menteri ini baper. Sabar, tenang Pak Menteri. Iya Sabar. Jadi Anda kalau nada tinggi gitu jadi kelihatan baper. Papuanya keluar. Mana ada orang Papua seperti saya ini suara saya halus. Lucu Pak Menteri ini. Ya kan kita kan gaya timur. Iya betul. Gaya timur. Jadi Iup juga di Raja Ampat. Gue cabut 4. Ya itu gimana? Itu mafia teriak-teriak semua dong yang ilegal. Iya, gue cabut. Terus? Ya cabut aja. Ya kan diserang. Serang. Makanya banyaklah keluar di sosmed itu. Oh, nyambung lagi kayak yang SPBU. Berarti Anda udah tahu siapa oknumnya yang akhirnya menggiring buzzer. Itu sama dengan Aku Masih Seperti Yang Dulu. Asik. Judul lagunya Bruri. Marantika. Jadi itu iup keluarkan oleh rezim waktu itu. Masih rezim kepala daerah. Oleh bupati, oleh gubernur. Belum ada rezimnya di kementerian. Makanya bikin permen. Makanya kita cabut. Dari cara dia flexing segala macam, kaya dari kripto, cepat, terus bisa beli mobil mewah dalam usia muda. Nah itu saya tergiur. Kronologinya sih seperti yang kalian tahu ya, si TR ini merupakan suatu influencer yang sangat terkenal. Nah saya melihat dia dari Instagram, dari cara dia flexing segala macam, kaya dari kripto, cepat, terus bisa beli mobil mewah dalam usia muda. Nah itu saya tergiur. Maka dari itu saya belilah membernya. Dan membernya itu bukanlah harga murah loh. Saya beli awal 9 juta. Terus diiming-imingin ada member yang lifetime seharga 39 juta. Total ya saya habis di 50 lah. Kurang lebihnya untuk member. Bisa sampai 3M itu gimana itu? 3M ya dari signal dia. Saya tergiur karena ada bukti signal bahwa dia mengatakan dari 2 juta itu bisa jadi 2 miliar. Beli koin apapun bisa untung. Dan saya kenanya tuh di koin mata ini. Dan ada indikasi apa? Dia kasih PDF itu menjanjikan profit 300 sampai 500%. Berarti itu berkala ya? Iya, berkala. Dari Maret, pokoknya dari awal saya join deh. Dari kapan sampai kapan? Maret sampai Juli. Untung ya ada, tapi itulah tujuan si pelaku. Semakin kita untung banyak, setelah dia goreng si koin mata ini, ya keuntungan dia lebih banyak lagi. Karena misalnya contoh, anggap aja saya punya 1 miliar ya. Kalau saya ikutin signalnya pertama untung, ya pasti saya makin percaya sama si pelaku. Udah curiga, maksudnya kan ini bukan pertama kali ada Indra Kents, Doni Salmanan juga.
mungkin bungkusannya lebih beda ya. Ini lebih soft selling lagi daripada sebelum-sebelumnya. Kasih bantuan kita sehingga Bapak bisa masuk ICU. Setelah itu kemudian karena kitanya sudah tidak punya biaya lagi untuk pengobatan selanjutnya karena harus tindak operasi, kami pihak keluarga sepakat untuk membawa dulu pulang Bapak ke rumah. Semalam Bapak di rumah, langsung kita keluarga juga sama warga dibantu warga inisiatif untuk membawa lagi Bapak ke rumah sakit. Jadi itu tidak sempat dilakukan tindakan ya? Tidak Pak, kalau masalah tindakan itu harus gede biayanya, jadi kita semampu aja yang ada uang yang ada memanfaatkannya. Kan RSUD mana RSUD-nya? Kota Bandung. Oh, loh, kenapa tidak berproses ke tindakan aja? Apalagi RSUD kan bisa terus berproses. Karena harus umum Pak bayarnya. Aduh, ya nggak apa-apa, padahal jalan aja Bu. Kan kalau jalan aja rumah sakit, kan biasanya nanti yang penting kan dilayani dulu. Kemudian nanti kalau mentok-mentok kan biasanya Pemprov suka bantu asal mau datang atau menyampaikan. Karena harus masuk deposito dulu Pak. Oh, rumah sakitnya minta deposito? Iya. Waktu masuk ICU juga kan harus masuk deposito, sehingga alhamdulillah dari pihak tokoh tersebut memberikan dulu deposito masuk, baru Bapak bisa masuk ke ICU. Iya, padahal kan kalau operasi rumah sakit jalan aja kan, deposito kan bisa belakangan sebenarnya. Kan ada juga Pemprov kan sudah memberikan surat tidak boleh tidak melayani. Kalau mentok nanti pembiayaan kan biasanya kita tanggung. Kita awam Pak, jadi kita ya nggak tahu soal yang begitu. Kita ya udah inisiatif keluarga aja untuk membawa dulu pulang Bapak. Semalam tinggal di rumah. Jadi akhirnya tinggal di rumah, kemudian Bapak tidak sadar-sadar. Masih koma. Oh, jadi dibawa ke rumah itu dalam keadaan koma ya? Dalam keadaan koma, di rumah pun koma? Ya, di rumah pun koma, cuman emang masih bisa gerak Pak kalau tangan. Tapi Bapak tidak bisa buka mata sama mulut, nangis bisa, masih respon seperti itu. Dari awal kejadian. Saraf-sarafnya berarti rusak karena dipukulin itu ya? Yang dipukulin kepalanya? Yang dipukul itu sebetulnya rahang Pak. Kalau lihat di video, Bapak dipukul rahang, terus Bapaknya langsung tergeletak jeduk gitu ke batu. Oh iya, ngebanting kepalanya? Iya, langsung nggak sadarkan diri. Pas dibawa sama saya ke rumah sakit pun, Bapak tuh memang nggak sadar diri. Oh iya, sudah berat situasinya. Karena rahang ya, rahang jadi gegar otak Bapaknya. Iya. Sekarang dari perusahaannya ada santunan buat keluarga nggak Ibu? Kalau dari pihak Alfa itu Pak, santunannya cuman alhamdulillahnya waktu di rumah sakit pertama aja. Begitu Bapak tahu meninggal, alhamdulillah memberikan minum air mineral untuk persiapan tahlilan. Itu aja Pak. Sekarang sudah ditahan di mana si pelakunya? Di Kapolsek, masih di Kapolsek Panyilekan. Masih di Polsek Panyilekan. Ya berproses lah ya, terus. Iya. Dan insya Allah pasti dipastikan berproses gitu loh. Keluarga dari orang yang menjadi pelaku itu ada datang ke ibu dan keluarga? Ada Pak, waktu malam Jumat saya lagi tunggu di rumah sakit, ada telepon dari adik saya, katanya mau ada pihak keluarga datang ke rumah.
untuk ya silaturahmi, ya saya silakan aja, kata saya itu mangga boleh ketemu mama gitu, tapi tidak bisa ketemu sama saya. Dia menyampaikan apa keluarganya? Mama yang tahu, soalnya saya nggak ada di rumah Pak, mungkin sama mama yang bisa diomonginnya. Oh, jadi dia pendatang di situ atau memang hanya nginep di keluarganya? Kalau kata adik, dia itu memang tinggal di situ baru berapa nih? Baru 1 minggu Pak, pelaku itu tinggal di saudaranya di sini, cuman dia itu bekerja di saudaranya ya Nek, bekerja di saudaranya katanya gitu Pak. Ke situ memang dia lagi belanja atau memang mau ngambil dalam ceritanya? Kalau dalam cerita itu saya sama sekali tidak tahu Pak kronologisnya, karena saya dibangunin sama mama itu karena ada laporan warga yang ke rumah nyusul, bapak sudah ada yang nonjok, bapaknya langsung pingsan dan tidak ada yang nolongin. Saya langsung pergi sama suami sama mama ke sana ngelihat bapak tergeletak sudah tidak sadarkan diri. Saya sempat debat dan langsung dibawa sama saya ke rumah sakit. Pelakunya waktu itu juga langsung ditahan? Langsung ditahan, ada patroli yang datang. Saya udah ke rumah sakit, saya cari info untuk pelakunya, ternyata memang sudah ditangkap langsung. Iya. Bapak sudah sering menangani yang pencurian, yang gitu sering ketemu yang nyuri, sering nggak? Sering Bapak, makanya sikap mau jam berapapun Bapak selalu bangun. Kalau misalnya ada laporan dari Ronda Wade itu ayah kejadian, langsung Bapak pergi, langsung melihat aman saja, enggak. Kalau kemarin memang sampai fatal. Sebelumnya Bapak belum pernah dapat dipukul atau berkelahi waktu ngamanin? Belum Pak. Oh, belum pernah ya sebelumnya. Iya. Di Bapak itu. Jadi dengan hari ini sudah berapa hari Bapak meninggal? 4 hari. Ini hari yang keempat. Ada tahlil biasa di rumah? Tahlil biasa, alhamdulillah Bapak antusias warga. Terus yang kenal sama Bapak datang sehingga membeludak. Doa dari semua pihak kayaknya membeludak, alhamdulillah. Iya. Ya Teh, saya menyampaikan duka pada Teteh dan keluarga. Sebagai gubernur saya berucap terima kasih. Ada warga Jawa Barat yang bertanggung jawab terhadap lingkungan ya. Ya. Terima kasih banyak. Nah, nanti pembelajaran penting ke depan buat para kelurahan, lurah, RT, RW. Kalau ada orang berkunjung ke sebuah tempat itu harus dipanggil dulu, didata maksud dan tujuannya apa. Tinggal di situ tujuannya apa. Ini kan kebanyakan sekarang tuh ketika ada orang nginep di saudaranya, nggak pernah lapor ke RT RW 1 kali 24 jam tujuannya apa itu nggak pernah. Akhirnya ya seperti ini, banyak peristiwa. Dan kemudian ke Teteh saya menyampaikan duka dan nanti ditransfer kirim ke rekening Teteh ke saya. Saya ikut bantu untuk biaya tahlilnya 25 juta ya untuk Alhamdulillah ya Allah. Masalah ya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Itu nanti ada 25 juta untuk tahlilnya dan nanti saya titip lagi 25 juta untuk bekal ibu ditinggalin sama bapak ya. Saya titip 50 ya. Alhamdulillah banyak.
Bapak, tolong. Ibunya sing sabar ya. Ibunya sing sabar. Ya pasti sabar lah ya. Ya makasih Pak. Bapak satu nuhun, terima kasih Bapak. Sami-sami. Ya. Senang mau membantu. Saya mau Terima kasih Bapak sudah jaga keamanan warga ya. Ya Bapak, tolong saya mau berharap hukuman yang setimpal, yang seberat-beratnya Bapak buat pelaku, mau minta dibantu. Iya, nanti yang mutusin hakim. Saya yakin hakim akan memutus sesuai dengan perbuatannya. Dan saya yakin jaksa akan menuntut sesuai dengan tindakan yang berat bagi dirinya yang telah membunuh orang lain. Iya Pak, iya Bapak. Makasih banyak Pak. Nanti saya kawal kasusnya ya sampai vonis. Alhamdulillah ya Allah Bapak, terima kasih. Ya, nanti dititipin nomor rekeningnya ke Tri ya, saya kirim. Ya. Pak, terima kasih Atur Nur sudah mau perhatian sama almarhum Bapak saya. Sama-sama. Sama-sama. Ibu, Teteh, semoga sehat. Amin, ya Allah, amin. Bapak juga sehat Bapak ya. Mohon maaf, Gubernur belum bisa memberikan perlindungan pada warganya dengan baik, ya. Bapak. Ya, sama-sama. Ya, mohon maaf sekali ya. Ibu hatur nuhun ya. Iya, Bapak. Ibunya yang sehat, tetehnya yang sehat ya. Nuhun, nuhun. Nuhun Teh. Assalamualaikum Teh. Sampurasun nuhun. Alhamdulillah Mama aja. Aja gitu. Alhamdulillah Mama. Di Bapak. Alhamdulillah ya Allah. Rezeki Bapak, senun Bapak. Rezeki kamu Mama. Alhamdulillah ya Alhamdulillah Mama, sebenarnya Bapak Gubernur oke, alhamdulillah gini perhatian ke almarhum Bapak, ke Mama. Alhamdulillah. Tas betul. Anu tani, Mama. Alhamdulillahnya Mama. Jadi salah ya kamu Mama. Istighfar kadonya ke Bapak. Ya telah mah. Ya telah mah. Terus mah. Ya telah. Sekarunya Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Mungkin nama negeri. Alhamdulillah ya Allah. Inilah tantangan buat kampus ITB dari Kang Deddy Mulyadi. Kang Deddy memberikan tantangan kepada mahasiswa ITB. Bukan soal teori, tapi hal sederhana, merapikan lingkungan sekitar. Sindiran halus bahwa perubahan besar dimulai dari lingkungan terdekat. ITB, silahkan bikin pengelolaan energi berbasis sampah di lingkungan kelurahan kampus ITB dan ciptakan kelurahan yang di samping ITB itu ramah lingkungan. Kalau berkomitmen, ITB jadikan dan tata kawasan Jatinangor menjadi kawasan terpelajar, terbersih, teratur, dan tidak ada korban jiwa dalam setiap tahun karena kecelakaan. Karena ilmu itu harus aplikatif, harus nyata, bukan hanya melahirkan gagasan yang dalam tesis atau disertasi. Oh, siap ya bisa. Oh, siap ya bisa. Udah pada makan belum? Makan dulu. Itu ada rumah makan apa tuh? Rumah makan Minang modern. Makan dulu deh, ya.
Ayo Pak Ujang, ajakin makan. Neng, makan dulu. Nanti mandinya di situ aja. Enggak, saya nyuruh makan kok. Ayo makan. Ayo tuh makan dulu. Neng, ininya mau dibersihin tempatnya. Dibersihin tempatnya, makan dulu, mandi di sana. Itu ada kamar mandinya. Jadi kalau tempat kotor itu semua orang bermukim. Pembinaan. Iya jalan tuh fungsi jeung peran aparat. Bukan hanya kita, bukan hanya Purwakarta, yang sebelah juga sama. Sama aja, saya kan ngomongnya pegawai negeri pada umumnya begini, ya sama kan, buktinya sebelah juga sama, sarua wae. Ini bahan introspeksi untuk semua. Fungsi dan perannya berjalan tidak? TKD pernah ngurangan? Kalau yang tidak membuat kinerja berkurang, Pak. Ya kinerja ukurannya apa? Harusnya bekerja, Pak. Ya bekerja tuh. Enggak, Pak, yang enggak. Gitu. Tapi kan tunjangan mah anger kan? Kalau menulis kinerja, ya kan anger, karena penilaiannya administratif. Hanya aparat bidang teknisnya, kayak kepala bidang, kasihnya harus turun. Lihat, tupoksi. Kemudian cross check lapangan, jangan lihat di meja terus. Kalau di meja terus begini, harus turun. Pak Usep ikut berdosa atas tumbuhnya. Yo ya, siang ACC aku malaikat dicatat siang ngaloloskeun wae menang tunjangan. Ada yang tidur di perbatasan. Lalaki awewe sing tarangkep we, kasorot panan poe. Terdeteksi tidak kapan? Ayo cik kene, aya kene. Aduh. Desa ge sarua sia mana kades? Sarua eta anu hare salah awewe jeung lalaki. Singga loler na tembok di wilayah Cikopo ngagoler ngabaris. Aya nu manggihan teh tadi pun. Eueuh nu ronda, nu ngecek. Jadi lamun aya nu maling di desa teh sering wajar, sabab kewaspadaannya rendah. Itu. Berikutnya nggak usah capek, suruh pasang CCTV. Gitu, Pak. Pasang CCTV, terkoneksi di kecamatan. Nanti lihat di kecamatan, putnya tinggi tidak, ada orang tidur nggak, ada ular nggak. Jadi LHW itu ketempuhan gitu. Aduh, siapa yang bisa? Makan dulu, mandi dulu. Makan dulu, baru mandi, biar nggak masuk angin. Ini nikahnya udah 2 bulan. Bulan madunya kok di mana aja sih? Rencana hari ini mau terus kemana? Mau ke siapa? mau ke teman. Siapa namanya? Enjoy. Pernah ada yang ketemu saya nggak dulu? Di jalan. Saya sering ketemu yang rombongan orang Cimaung, pernah ketemu yang ketemu tuh di Kerawang, di perbatasan sama Subang. Yang orang Bekasi itu ada pakai Vespa. Ya, nggak tahu beda lagi. Neng pulang kemana, Neng? Depok. Sekarang langsung. Barengan. Jadi solidaritas. Sama siapa? Suaminya, pacarnya? Pacar. Udah pada mandi belum? Ikut mandi aja sini. Tapi nggak pernah mandi. Mandinya berapa tahun sekali? Mana mandi seberapa bulan sekali? Selesai sehari, tapi kadang tuh dibalik Pak oleh Polda BPKB dulu Pak. Polda Metro Pak, BPKB. Saya dari jam 6, jadi ujung-ujung harus ke Polda. Tapi udah proses fisiknya sudah Pak, tinggal ke antri BPKB-nya. Polda ngapain? BPKB Pak. Ke Polda untuk balik katanya perubahan BPKB-nya. Oh, perubahan BPKB-nya. Ibu ganti BPKB-nya di Polda emang. Iya, makanya ini di sini ada kuota Pak cuma untuk 300. Oh. Sekarang udah 3.400. Enggak, aku mau minta ditambah kuotanya. Siapa? Oke, sebentar Pak. Iya Pak. Telepon Kapolda. Karena kuotanya terbatas sih Pak. Oh, jadi kuota untuk kartu BPKB-nya jatahnya kan cuma 300, ya kan? Di sini sekarang sudah nyampe. Sekarang udah WP udah sampai jam segini udah 3.400. Oh, ya udah. Saya telepon Kapolda. Ya. Pak Kapolda, ini saya lagi di Samsat Kota Bekasi. Nah, ini kan jumlah antriannya 300%, sehingga kebutuhan BPKB-nya jadi naik. Ini pada BPKB-nya kebagian harus balik lagi ke Polda. Tanya kasihan juga sih udah ngantri lama. Barangkali bisa ditambah drop BPKB-nya siapa? Oh iya, logistiknya. Kayaknya BPKB-nya jatahnya nggak bisa 300 sehari, Pak. Sekarang harus 1.000 sehari, Pak. Iya, Pak. Siap, Pak. Siap, terima kasih, Pak. Terima kasih. Udah saya telepon Kapolda ya. Terima kasih ya, Pak. Gimana, Pak? Berarti nanti saya balik lagi atau gimana? Sini aja. Oh iya, Ibu mau sabar nggak? Sabar, boleh. Oke, nanti dijurus sama ajudan saya. Oke, makasih. Oh iya, terima kasih. Nomornya ya. Mau tanya, saya kan baru beli motor anakku, tapi kabupaten, tapi KTP-nya nggak ada, mau bayar pajak 5 tahun gimana dong? Mana Ibu? Tak bongkar dulu. KTP pemilik motor utamanya nggak ada? Nggak ada, cuma BPKB sama ini doang yang BPKB ada kan? STNK ada. Balik nama aja Ibu.
Langsung atas nama anak itu. Itu katanya kata pindahan dari Kabupaten ke Bekasi. Udah nanti saya urusin. Enak Pak, makasih Pak. Makasih Pak. Bapak keren, Bapak keren. Keren, Bapak keren. Ibu tulis nomor HP-nya. Oke, Om. Nah, ini dia kan kabupaten. Ini kan tinggal balik nama aja. Kabupaten Bekasi, Pak. Tinggal antara kabupaten kan. Ini kan tinggal balik nama aja. Udah nanti ditanganin langsung. Dibantu ya. Siapa? Bantu pakai kepala pusing nggak apa-apa. Siap, Pusing juga nggak datangin duit kok. Siap. Terima kasih Pak. Saya dari Kerawang Pak. Ini kan jauh dari Kerawang. Kenapa Ini masalahnya? harus ada KTP asli. KTP Orangnya asli dari Sumatera Selatan. Oke, sini. Adanya ini Sini. fotokopinya doang. Oke, nggak ada masalah sini. Saya masa harus ini Pak. BPKB-nya di leasing. Oke, ini harus yang ngerti. Aku nggak ngerti, Mas. Ini Pak. Nah, nih, yang ngerti. Harus polisi. Oke, siap. Ini adanya Nah, sini. Kenapa? Kita dari Jabar, KDM, Komeng dan Mulyadi itu sudah memerintahkan untuk jaga hutan, jaga mata air, jaga satwa, sampai jaga malam kita untuk menjaga hutan ini. Saya Komeng dari Jabar, saya lahir dan besar di Jakarta, tapi pemerintah selalu menjabarkan, akhirnya saya pilih Dapil Jabar. Alhamdulillah dan terima kasih saya bisa bertemu dengan kementerian yang selalu ulang tahun, Kemenhub. Sebuah kementerian yang tugasnya tidak ada urusan dengan kesehatan tapi menjaga paru-paru, dan paru-paru ini bukan manusia, paru-paru dunia. Saya kayak anggota dewan ini kok. Ya, dari Jabar sendiri sebenarnya cuman mohon perlindungan masalah deforestasi, makin hilangnya hutan, lahan hutan, seperti di Ciamis, hutan adat sudah hampir hilang, dan permasalahannya memang kadang-kadang di Jakarta tapi kita selalu disalahkan, seperti banjir katanya datangnya dari Jabar, karena Jakarta sendiri seperti hutan kayu dan hutan panjang sudah tidak ada, walaupun hewannya sudah masuk ke tol seperti kijang, dan kijang itu kijang Innova ya. Jadi cukup berat memang Jabar ini. Bapak saya mau ngomong, Bu. Jadi mohon perlindungan itu saja, walaupun dari gubernur kita dari Jabar, KDM, Komeng dan Mulyadi itu sudah memerintahkan untuk jaga hutan, jaga mata air, jaga satwa, sampai jaga malam kita untuk menjaga hutan ini bagaimana caranya. Dan memang agak sulit. Di satu sisi kita membuka hutan untuk pangan karena ingin menjadi lumbung pangan, dan di satu sisi hutannya jadi semakin hilang. Jadi itu saja dari Jabar, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata siapa Kang Deddy Mulyadi itu anti kritik? Kata siapa Kang Deddy itu hanya gubernur konten? Kata siapa Kang Deddy Mulyadi itu hanya pencitraan? Nih, lihat videonya. Inilah gunanya konten-konten Kang Deddy. Begitu ada aduan dari masyarakatnya, langsung turun tangan ke lapangan. Nih, lihat videonya nih. Terima kasih anak-anakku, tetap semangat untuk bersekolah. Masalah jembatan, hari besok, hari Rabu, tim teknis Dinas PU Provinsi Jawa Barat segera berkunjung untuk menghitung besaran alokasi yang harus dibangun. Gubernur Jawa Barat akan memprioritaskan pembangunan jembatan-jembatan tradisional penghubung antar daerah untuk membuka isolasi agar anak-anak tidak menyeberang sungai dengan berenang atau menggunakan rakit. Memang ada berbiaya murah, ada yang berbiaya mahal. Seperti yang di Bandung Barat melewati Citarum, biayanya mahal dan memang diperlukan perencanaan agar pembangunannya tepat. Tetapi percayalah bahwa seluruh kebutuhan anak-anak sekolah, terutama untuk kepentingan transportasi darat, akan menjadi perhatian utama dari pemerintah Provinsi Jawa Barat. Mana ada gubernur yang bisa kayak gitu? Dari mulai zaman Ki Benen sampai Ki Benin, sampai nanti Ki Benen pakai sepatu jogger lagi, gak bakal ada gubernur kayak gini yang langsung terjun, yang langsung action. Makanya jangan selalu asal ngomong ya. Buat semuanya nih para pembenci KDM ya, tolong jaga ya. Terima kasih.
Ya, ini keindahan alam Jawa Barat. Aliran air turun dari gunung yang hijau. Jalan yang berkelok. Pemandangan alam yang sempurna. Jangan pernah menyia-nyiakan merusaknya. Knalpot brong ini merusak suasana. Nih, tikungannya nih keren nih. Awas nikung, 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 nikung. Pokoknya Cianjur top banget, keren. Oh, lihat tuh. Kita masuk lorong. Kita masuk lorong. Kita masuk lorong. Awas. Kita masuk lorong. Nah, ini ancamannya di sini longsor. Kamu keren amat, lihat. Awas, tuh lihat. Tuh lihat, tuh lihat, air jatuh, tuh lihat air jatuh. Tuh lihat air yang jatuh. Tuh, ini mah keren abis. Hai, berkunjung ke sini ya, keren abis, cakep. Subhanallah, keren abis. Tinggal bangunan-bangunannya nanti kita rombak ya, agar selaras dengan alam. Ya. Mereka mana Pak? Ke Jayanti. Ya. Keren abis. Ya. Oh, keren abis. Perjalanan yang indah dan bahagia. Saya 5 tahun mengabdi kan, ada 500-an penghargaan, perubahan, approval rating 90% tinggi, yang pengen gubernur lagi 70%. Uangnya dipakai apa? Kenapa uang sendiri dihibahin? Kok bangun pinjam duit? Pemerintah provinsi masih punya kewajiban juga dalam setiap tahun, yaitu untuk bukan biaya pemeliharaan yang mencapai 45 miliar per tahun untuk biaya pemeliharaan masjid. Kenapa sih sampai segitu? Kan dalam pandangan saya kan 45 miliar gede, 500 miliar bayar utang, biaya pemeliharaan masjid 45 miliar, BIJB Kertajati ya sekitar 50. Jadi kewajiban kita ini yang dalam setiap tahun itu 600 miliar, kan kewajiban kita untuk bayar utang, biaya operasional, BIJB, biaya operasional masjid itu kurang lebih 600 miliar. Itu harus keluar itu. Kemudian di Jawa Barat ini ada 9 sekolah yang nggak punya bangunan, sekolah negeri loh, nggak punya bangunan, nggak punya tanah, numpang di orang. Itu kita bangun kurang lebih sekitar 200 miliar. Udah ditotalin, saya bilang berapa kebutuhan ruang kelas baru dan sekolah baru? Berapa? 1,2 triliun. Oke gas, anggarin tahun ini. Pokoknya Raja Barat bisa sekolah semua. Saya 5 tahun mengabdi kan, ada 500-an penghargaan, perubahan, approval rating 90% tinggi, yang pengen gubernur lagi 70%. Uangnya dipakai apa?
Kenapa uang sendiri dihibahin, kok bangun pinjam duit? Pemerintah provinsi masih punya kewajiban juga dalam setiap tahun, yaitu untuk bukan biaya pemeliharaan yang mencapai 45 miliar per tahun untuk biaya pemeliharaan masjid. Kenapa sih sampai segitu? Kan dalam pandangan saya kan 45 miliar gede, 500 miliar bayar utang, biaya pemeliharaan masjid 45 miliar, BIJB Kertajati ya sekitar 50. Jadi kewajiban kita ini yang dalam setiap tahun itu 600 miliar, kan kewajiban kita untuk bayar utang, biaya operasional, BIJB, biaya operasional masjid itu kurang lebih 600 miliar. Itu harus keluar itu. Kemudian di Jawa Barat ini ada 9 sekolah yang nggak punya bangunan, sekolah negeri loh, nggak punya bangunan, nggak punya tanah, numpang di orang. Itu kita bangun kurang lebih sekitar 200 miliar. Udah ditotalin saya bilang berapa kebutuhan ruang kelas baru dan sekolah baru? Berapa? 1,2 triliun. Oke gas, anggarin tahun ini. Pokoknya Raja Barat bisa sekolah semua. Saya 5 tahun mengabdi kan, ada 500-an penghargaan, perubahan, approval rating 90% tinggi, yang pengen gubernur lagi 70%. Uangnya dipakai apa? Kenapa uang sendiri dihibahin, kok bangun pinjam duit? Pemerintah provinsi masih punya kewajiban juga dalam setiap tahun, yaitu untuk bukan biaya pemeliharaan yang mencapai 45 miliar per tahun untuk biaya pemeliharaan masjid. Kenapa sih sampai segitu? Kan dalam pandangan saya kan 45 miliar gede, 500 miliar bayar utang, biaya pemeliharaan masjid 45 miliar, BIJB Kertajati ya sekitar 50. Jadi kewajiban kita ini yang dalam setiap tahun itu 600 miliar, kan kewajiban kita untuk bayar utang, biaya operasional, BIJB, biaya operasional masjid itu kurang lebih 600 miliar. Itu harus keluar itu. Kemudian di Jawa Barat ini ada 9 sekolah yang nggak punya bangunan, sekolah negeri loh, nggak punya bangunan, nggak punya tanah, numpang di orang. Itu kita bangun kurang lebih sekitar 200 miliar. Udah ditotalin saya bilang berapa kebutuhan ruang kelas baru dan sekolah baru? Berapa? 1,2 triliun. Oke gas, anggarin tahun ini. Pokoknya Raja Barat bisa sekolah semua. Saya 5 tahun mengabdi kan, ada 500-an penghargaan, perubahan, approval rating 90% tinggi, yang pengen gubernur lagi 70%. Uangnya dipakai apa? Kenapa uang sendiri dihibahin, kok bangun pinjam duit? Pemerintah provinsi masih punya kewajiban juga dalam setiap tahun, yaitu untuk bukan biaya pemeliharaan yang mencapai 45 miliar per tahun untuk biaya pemeliharaan masjid. Kenapa sih sampai segitu? Kan dalam pandangan saya kan 45 miliar gede, 500 miliar bayar utang, biaya pemeliharaan masjid 45 miliar, BIJB Kertajati ya sekitar 50. Jadi kewajiban kita ini yang dalam setiap tahun itu 600 miliar, kan kewajiban kita untuk bayar utang, biaya operasional, BIJB, biaya operasional masjid itu kurang lebih 600 miliar. Itu harus keluar itu. Kemudian di Jawa Barat ini ada 9 sekolah yang nggak punya bangunan, sekolah negeri loh, nggak punya bangunan, nggak punya tanah, numpang di orang. Itu kita bangun kurang lebih sekitar 200 miliar. Udah ditotalin saya bilang berapa kebutuhan ruang kelas baru dan sekolah baru? Berapa? 1,2 triliun. Oke gas, anggarin tahun ini. Pokoknya Raja Barat bisa sekolah semua.